cara membedakan Wagyu crossbred, purebred, dan full blood. Wagyu itu adalah sapi Jepang sebenarnya. Sapi Jepang. Jadi misalnya aslinya dari Jepang dibawa nih ke Australia, dikawinin sama Wagyu misalnya di lokalnya Australia. Hasilnya anaknya berarti punya istilahnya darah Wagyu 50%. Yes. Itu yang kita sebut F1. Untuk pengkategorian ini F1 sampai F3 kita sebutannya crossbred. Ini kan seni ya. Karena kita bilang, oh ini lemaknya kenapa tebel banget. Mereka memang punya standarnya, tapi namanya manusia, mereka potong bacer sendiri. Nggak mungkin sama percis. Nggak mungkin sama percis. Dan sapi pun nggak mungkin sama percis. Betul. Namanya makhluk hidup. Ini bukan produksi pabrik. Yang kayak kita produksi sesuatu yang kemasan gitu loh. Jadi kadang ada orang yang nggak ngerti ya. Ini kita coba kasih edukasi gitu loh. Kemarin awal tahun tuh sempet rame. Wah, kuota turun. Harga bakal naik gitu. Kuota ini kita apply ke pemerintah. Betul. Ada banyak dokumen yang harus dipenuhin. Setelah setahun pertama, kita harus merealisasikan kuota tersebut. Minimal harus 60% dari kuota. Kalau nggak nyampe, pemerintah atau turunin kuotanya. Bisa turunin, bisa nggak ngasih. Karena kenapa? Kok lu udah minta, tapi lu nggak menggunakannya dengan baik. Misalnya berarti lu bohong dong. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini gue punya episode podcast yang sangat menarik tentang daging, khususnya tentang supplier daging dan juga industri daging. Tamu kita kali ini Wilson Nugraha. Dia kesini mau ngejelasin pertama mulai dari terms daging. Jadi kalau kalian pesen daging khususnya Wagyu itu kan ada labelnya ya. Jadi contoh Wagyu A1, Wagyu A2, Wagyu A5 yang lagi ngetren nih di restoran-restoran mahal. Wagyu MB9, MB9 Plus, MB7, MB5. Itu tuh artinya apa? Full blood, crossbred, pure blood. Bikin bingung. Jadi kalian dengerin sampai habis nanti soalnya kita akan kupas secara detail. Buat apa? Jadi episode ini bukan buat chef doang. Buat yang doyan makan daging supaya lebih pintar dan tidak tertipu oleh cara marketing restoran yang makin lama makin pintar. Apa-apa semua dibilang Wagyu sekarang. Dan memang I have to say is effective marketing sih kata Wagyu itu. Tapi sebagai pengunjung restoran dan pemakan daging harus lebih pintar supaya tahulah apa yang dimakan lebih detail. Setelah itu kita akan ngebahas soal industri daging juga. Jadi Wilson akan kupas lagi how the meat industry works. Siapa beli ke siapa, siapa bidding ke siapa, dan apa yang menyebabkan harga daging di Indonesia khususnya daging impor tuh makin lama makin naik seperti beberapa tahun terakhir. Apakah suppliernya mau cuan terus lebih gede atau ada alasan lain di balik itu semua? Okay, hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Wilson Nugraha. Enjoy the show. Hello guys, gue mau infoin kalian kalau Ray Jensen Radio Podcast lagi kolaborasi dengan Famfriends Indonesia. Mereka adalah produsen kentang asal Belanda yang menyediakan berbagai pilihan produk kentang beku. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagramnya di Famfriends Indonesia atau ke websitenya di famfriends.asia. Oke, hi Will. Hi Ray. Very excited untuk podcast perdagingan kali ini karena Gimana? Ini jujur baru pertama kali gua dapat tamu seorang supplier daging. Biasanya nggak mau gua ajak ngobrol di sini, takut ada yang kebongkar katanya. Jadi lu kan supplier daging dari Tanaka Graha Indonesia. Ya, betul. Udah di mana-mana. Kalian mungkin sering makan atau masak pakai dagingnya Will. Tapi menariknya lu belum lama di sini sebenarnya. Betul. Iya. Baru 3 tahun, 4 tahun. 3 tahun, 4 tahun. Dan kenapa gua ajak ngobrol di sini? Dari obrolan kita kemarin ketemu di acaranya Brian kan. Iya, benar. Shout out, kita duduk sebelahan. Shout out Brian. Thank you Brian. Dan lu tuh describe, lu ngejelasin daging tuh very technical dan very detail. Menurut gua, karena menurut gua kalau soal daging tuh masih banyak misperception.
bahkan chef-chef pengalaman pun gitu, kecuali mungkin ahlinya steakhouse kali ya. Itu di luar itu masih banyak yang ketukar-tukar ataupun salah, khususnya dalam grading daging nih. Ya. Wagyu, ada MB, ada A5, ada full blood dan lain-lainnya. Itu menurut gua udah cukup pengalaman, itu gua aja masih bingung. Dan bahkan kalau sering ngobrol ke sales purchasing, itu gua aja tahu lebih banyak. Padahal gua nggak tahu banyak gitu, ngerti gak maksud gua? Gitu. Tapi makanya gua pengen bikin podcast ini supaya ngedukasi. Betul. Dan lu juga sering produce konten kan di Instagram lu untuk edukasi potensial customer kan. Bener. Yes. Oke. Jadi Kita mulai nih. boleh. Ini supaya masih fresh ya guys. Ini tadi kita udah grill daging. Kita grill ada roast beef, ada cube roll atau rib eye, Ya. sama ada oyster blade. Ini yang dibilang Wilson itu potensi ngetren. Ngetren nih ke depannya. Yes. Ini my new favorite cut. Jadi kalian pesan ke Wilson. Oke, ini uratnya aja garing cuy. Dan jangan komplain kalau dapat urat. Ya. Kalau garing enak. Bener. Ini enak banget. Oyster blade. Oke. Oke. Pertama perkenalkan diri dulu. Oke. Gue Wilson. Jadi dari Tanaka Graha Indonesia. As a importer lah sebenarnya. Importer. As a importer dan distributor untuk import beef. Imported beef. Imported beef. Jadi kita banyakkan import dari US, Aussie sama Jepang. Oke. 3 negara itu. Tapi most likely 80% to 90% we import from Australia. Oke. Gitu. Jadi seperti yang banyak kita tahu, banyak daging-daging Aussie yang dipakaikan di Indonesia. Banyak banget. Nah, jadi kurang lebih udah 3-4 tahun, masih baru banget. Dan ya kita masih new lah in this industry sebenarnya. Kenapa lu banting setir? Lu kan sebelumnya nggak di industri F&B kan? Oke, ya. Kenapa? Jadi, karena ada opportunity. Karena gue suka F&B kan. Gue suka F&B, gue suka kuliner. Siapa sih yang nggak suka makan? Iya. Ya kan? Gue suka makan, kuliner, explore. Dan di pandemik itu, di waktu COVID, ya ada opportunity lah. Ada opportunity. Banyak orang yang jualan dari rumah. Banyak banget. Ya Yang kan? jualan daging Frozen banyak food, banget ya. Frozen food, frozen meat dari rumah, dari meat shop dan segala macam. Terus dulu gue sambil kerja, tapi banyak yang request lah. Waktu jualan daging, waktu jualan apa. Nah pelan-pelan. Nah opportunity itu datangnya kapan? Gini, pas lagi, jadi awal mula ininya adalah gue itu jualan frozen meat. Oke. Jadi ada temen yang jualan. Temen ngimport nih? Enggak, temen buat nih di Medan nih. Oke. Jualan daging. Oh jualan daging, asik. Terus kebetulan dagingnya itu pork waktu itu, bukan beef. Gue beli, gue makan, enak banget. Terus gue bantuin, gue mau nggak promosiin di Jakarta. Oke. Gue bantu jualin. Terus gue buat brand kecil-kecilan, gue jualin. Nah dari sana bareng sama partner gue, ada Hans gitu kan. Jadi jualan. Terus banyak yang nanya, oh ada beef nggak? Oke. Jualan beef gitu kan, ada beef. Jadi long story short, ada yang nanya untuk beef. Nah dari situ udah pelan-pelan kita nyari beefnya beli di mana ya. Oke. Ya gue belilah dari importir juga waktu itu. Beli dari importir, kita supply untuk yang jualan ke rumah. Habis itu restoran mulai nyariin. Restoran-restoran kecil lah ya yang mulai udah aktif di pas pandemi udah nanyain, ya udah kita jualan. Soalnya kan industri ini imported beef itu kan biasanya dipegang sama perusahaan-perusahaan besar. Betul. Gitu kan. Pasti kan susah nyari lu mau dapat kuota import deh gitu segala macam. Awalnya kan gue bukan importir. Oke. Jadi gue masih distributor. Ibarat kata, ya gue ambil dari importir, Iya. gue jual lah. Oke, lu Siapa jual lagi. gitu, harganya masih bisa bersaing. Gitu. Jadi marketnya masih oke. Nah, dari situ pelan-pelan bertahap belajar. Pertama kan belajar tentang product knowledge-nya dulu. Beef Betul. ini apa sih, ini barang apa sih yang bisa dijual gitu kan. Dari yang primary cut sampai secondary cut, yang puluhan cut itu ya kita belajar. Nah, oke. Masuk dari situ deh. Ya. Maksudnya ini gue demen karena podcast
jarang-jarang podcast ngebahas yang technical side-nya gitu loh. Gue demen banget. Nah, pertama primary cut. Oke. Apa dan secondary cut? Apa aja yang bisa diconsider primary cut dan secondary cut? Oke. Primary cut yang banyak orang tahu, most likely itu adalah rib eye Iya. atau cube roll. Kemudian ada strip loin atau nama lainnya sirloin. Oke. Itu sama strip loin dan sirloin. Anggap aja sama. Anggap aja tapi technically bisa kalau di breakdown lagi ada bedanya sedikit. Oke. Ada sedikit bedanya. Oke. Nanti ada visualnya. Nanti bisa Iya. kita tunjukin Oke, gitu. coba dulu. Iya, Nah, primary cut, yang rib eye, strip ketiga, loin. terakhir itu adalah tenderloin. Karena primary itu adalah cut yang paling bisa dibilang paling empuk atau paling mahal. Yes, dan itu rata-rata seluruh dunia sapi dikonsumsinya itu Betul. yang utama, makanya dibilang primary cut. Primary kan? cut. Lebih dari itu kita anggap itu secondary cut. Secondary cut, harga lebih murah mungkin, Ya. tergantung sapinya tapi harga lebih murah, lebih bertekstur, Ya. dan kalau misalnya lebih alot bilangnya lebih chewy, itu teknik masaknya harus beda. Betul. Yes, tapi kadang-kadang dapat cut-cut baru yang diconsider secondary, tapi ternyata bisa disajiin seperti primary cut sebagai Bisa. steak. Kayak gini, ini Bisa. juga Ini oyster blade. sebenarnya secondary. Secondary. Tapi gue bisa bilang dia tuh di top tiernya secondary. Iya. Jadi secondary itu kalau kita mungkin ya ini pembagian yang sendiri lah ya, internal ya. Kita bagi mana yang masih top tiernya secondary, kemudian second tier, third tier atau yang Kalau yang lagi keempat gitu. ngetren kemarin dari zaman pandemi meledak sampai mahal, pikanya Pikanya betul. itu secondary mestinya. Secondary, pikanya itu technically itu adalah bokong. Iya. Tapi Top round apa? Top side. sirloin. Kalau di US sebutannya top sirloin. Kalau di Brazil sebutannya pikanya. Oke. Kalau di Aussie sebutannya ram cap. Ram cap. Ram itu bagian bokong, Iya. tapi dia capnya. Dia tuh kayak Iya, yang bikin Capnya gitu. yang bikin daging sapi beef ini rumit itu adalah tergantung dari mana lu importnya kan. Soalnya termsnya tuh beda-beda betul, yang tadi lu bilang. Penamaannya beda-beda dan Ya. teknik potong belum tentu kayak short plate tuh cuma ada di US, right? US, Yang betul. bilang short plate tuh yang biasa dijadiin Termsnya. kalau beef bacon, termsnya kan. yes, betul. Kalau di Aussie bilangnya apa short plate? brisket sebutannya. Beda tapi tuh. Jadi gini, Tuh kan, nah, gue nih, jadi udah bingung gua. jadi di US sendiri tergantung mereka breakdownnya biasanya. Iya, teknik motongnya kan. Motongnya. Kadang ada yang udah digabung sama dia. Digabung sama dia. Oh ini anggap sebutannya short plate aja gitu loh. Oke. Kalau di bahkan di Aussie sebenarnya ada short plate juga. Cuma jarang aja gitu loh. Tergantung dia nge-breakdownnya. Lu harus request mungkin. Iya, jadi brisket ini ada yang brisket PE, Iya. point N, Point N. Itu yang ujungnya yang tebel tuh. yang depan. Yang depan yang Ya, yang itu rada biasa buat bulat. di smoke. Iya, Kemudian ada yang navel N, Navel N yang belakang, lebih tipis yang ya. lebih tipis. Biasa itu di slice untuk Iya. jadiin kayak hotpot, Iya. shabu-shabu, grill dan segala macam. Tapi sebenarnya potongan dagingnya sama kalau short plate dan Sama, brisket itu. kurang lebih sama. Bentuknya paling gampang adalah sebetulnya bagian perut. Oke. Nah, bagian perut apa tuh brisket, gitu. Bukan skirt toh. Skirt bagian dalamnya. Bagian dalam perutnya. Iya, bagian dalamnya. Jadi Rumit, ada inside skirt, terus ada lagi outside skirt. Oke. Nah, jadi kayak skirtnya terbagi kan tebel kan daging Iya, kan. Jadi dia bagi lagi, dia breakdown lagi. Kalau mau dihitung-hitung dalam satu ekor sapi yang ratusan kilo itu ada berapa jenis cut sih kalau lu mau breakdown? Kalau di Jepang Ya, mungkin ratusan kali kalau Jepang. enggak. Jepang itu paling cuma ada berapa ya? Mungkin 20-an, 20-an. atau 30-an. Nah, kalau di Aussie lebih banyak lagi. Kalau mau sampai detail ya. Iya. Sampai detail mungkin bisa 40-an cut. Oke. Di breakdown sampai bener-bener detail. Even kalau kita lihat di buku yang tadi gue kasih lu lihat, Iya nih bukunya ini nih. bukunya. Terus itu bahkan bisa brisket aja itu bisa ada 8 atau 9 cut gitu. Ada yang PE-nya, ada yang decal off, Iya. terus ada yang point N-nya bagian apa lagi gitu kan. Sangat banyak, tapi kita nggak pakai semuanya. Iya. Kita pakai yang memang umum-umum aja dan dimasaknya juga yang kira-kira yang gampang lah. Iya. Nah, kenapa gua bingung banget soal daging karena gua nggak pernah eksplor sedalam itu. Background gua tuh di Prancis, Oke. di Europe. Gua awal karir gua di situ. As a chef ya. Iya, podcast mah baru-baru ini. As a chef.
belanja daging itu selalu tektokannya sama butcher langsung. Oke, benar. Butcher langsung gua. Bener. Kalau sayur sama farmer, gue tuh baru kenal supplier dan purchasing tuh di Indonesia. Oke. Di sono biasa gue langsung ke pasar sama si farmernya yang buka, si petaninya lah yang buka booth di pasar gitu. Sama gue tektokan sama butcher. Kalau gue mau yang requestan chef gue gitu ya, chefnya telepon si butcher ya gue mau ini Oh, jadi ukurannya nggak ada segini. staff yang salesnya gitu nggak ada? Nggak ada. Gue baru menarik. ketemu itu tuh di Indonesia. Jadi kalau pesan langsung sama butchernya, Telepon. dia yang ngurusin penjualannya gitu? Iya. Oh wow. Ya ntar asistennya yang ngirim Oke. atau enggak ngambil. Oh. Gitu. Kalau misalnya gue mau request cut, susah nih ditelepon. Ya gue ke toko dagingnya. Oke. Iya. Samperin langsung berarti. Iya, samperin yang kayak begini loh, tunjukin. Oke, ya udah, ya besokannya udah Tapi belinya per apa? Per loaf, per box atau gimana? per loaf, Oh per loaf. dan butcher di sana kan dia belinya karkas. Bener. Dia breakdown sendiri ya. Dia breakdown sendiri. Jadi lebih dinamis lah. Lu mau kayak gimana ukurannya gitu untuk restoran. Dan di Eropa itu kan budayanya is butcher shop kan. Betul. Bukan ke sini. Di sini sih jarang sekali sih butcher shop yang ngambil dari karkas gitu segala macam. Ya. Jarang banget gitu kan. Tapi kalau di sana lengkap, lu mau di butcher shop ya jeroannya juga ada. Betul. Kepala juga ada. Ya. Dari oxtail Macam-macam. sampai apa ada gitu kan. Begitu kesini, gue bingung total. Gue balik ke Indonesia tuh sekitar tahun 2011an. Gue nyari brisket aja tuh susah banget. Brisket apa? Nggak tahu. Orang taunya short plate. Mungkin zaman itu. Oh belum juga. tahu. Belum tahu. Waktu itu F&B belum segini lah. Nah dari selang berjalannya waktu baru berkembang seperti ini. Bahkan ya jadi lama-lama harganya makin mahal juga gitu kan. Iya jadi gue tuh nggak mendalami daging. Di Perancis pun primary cut itu pasti ada. Secondary cut itu biasa very limited. Paling skirt buat namanya steak Diane gitu. Jadi kan harusnya secondary itu banyak banget. Banyak banget. Dijadiin apa? Biasanya untuk kalau yang ada low grade beef tartar gitu, yang digiling aja, atau dijadiin stuffing sosisan kan Prancis tuh banyak sekali jenis sosis kan. Iya. Patty. Iya pate, ya kan beef pate atau burger Oke. gitu. Kalau di Prancis makanya gua begitu balik ke Jakarta, wah daging ternyata banyak banget. Banyak. Terus habis itu Indonesia nih kayak ada kesetanan sama wagyu gitu loh. Kata wagyu itu tuh bener-bener Tapi dulu tuh orang nggak ngerti loh. nggak ngerti. Nggak ngerti makan wagyu itu apa sih sebenarnya. Tapi memang marketnya atau industrinya sekarang memang berkembang. Iya, Jadi mungkin banyak juga chef-chef memperkenalkan. betul. Oh ini tuh wagyu. Iya itu kan apa. biasa trennya tuh mulai dari atas kan. Ya. Dulu wagyu, wah mahal banget. Gua pertama kali makan wagyu itu, gue itu SMA, gue diajak makan sabu-sabu sama bokap gue Kayangan. Sampai sekarang masih ada sabu-sabu wagyu. Gue nggak pernah makan sapi setender itu, sama kuahnya jadi enak banget terakhir tuh udah lemak wagyu semua isi itu pertama kali. Dan gue inget bokap gue bilang ini mahal banget, ini mahal banget, ini mahal banget. Zaman sekarang gue mungkin ke steakhouse Ruko deket sini aja ada wagyu. Yes. Tapi wagyu apa? Betul. Gitu Wagyu kan. tuh range-nya Nah, dari yang kita banyak sebutannya lah, banyak terms-nya gitu. Iya. Ada yang F1, F2, let's break it down. Let's break it F3 down. sampai full blood gitu. Nih guys, kalau misalnya kalian nggak kalian dengerin sambil nggak nonton, ini mungkin rada ketinggalan dikit ya, tapi gue akan coba jelaskan. Tadi tuh Wilson udah ngirimin gue grafik untuk penjelasan detail wagyu ya. Ya. Ini akhirnya clear men, setelah bertahun-tahun karena gue bingung sebelumnya. Oke, pertama yang ini dulu nih ya. Ini ada tabel sapi. Cara membedakan wagyu crossbred, purebred, dan full blood. Betul. Oke. Semuanya wagyu tuh. Jadinya Semuanya wagyu. bisa, semuanya technically bisa dibilang wagyu. Yes. Nah, Karena dia punya istilahnya punya breed, Yes. punya keturunan wagyunya. Nah, wagyu ini adalah jenis sapi, bener gak? Wagyu itu adalah sapi Jepang sebenarnya. Sapi Jepang. Kan wagyu. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah sapi Jepang. Sapi yang berasal dari Jepang. Tapi kan, oke.
waktu itu gue pernah ke Jepang. Ya. Gue ke beberapa farm. Ada banyak jenis sapi. Yes. Berarti tapi tetap aja Wagyu asal Tetap dari Wagyu, Jepang. betul. Karena Wagyu itu sapi Jepang. Yes. Oke. Nah itu pertama ya. Nah setelah ini cara membedakan Wagyu crossbred dan purebred dan full blood. Abis itu ada tanda-tandanya. F1, F2, F3, F4 dan FB. FB itu full blood. Ya, Ya. FB itu full blood. Kalau full blood berarti itu dari nenek moyangnya Wagyu sampai sekarang Wagyu. Yes, betul. Kawinnya sama Wagyu Sama terus. Wagyu terus. Wagyu terus, Wagyu terus, Jadi semua Wagyu Wagyu. Jadi kan Wagyu itu technically dia gini. Jadi termsnya dulu nih. Ya. Karena kita ngomongnya Wagyu ini Wagyu dari mana? Nah, Is it Australian Wagyu? oke. Ya Atau sekarang udah Japanese campur-campur. Iya. Karena ketika orang ngomong Wagyu means oke ini Australian Wagyu, tapi banyak orang yang nggak nyebut Australianya. Jadi kayak ngomongnya Wagyu aja. Iya. Kita taunya Wagyu ini Wagyu dari Aussie gitu. Tapi kalau full name-nya sebenarnya Australian Wagyu. Tapi kalau misalnya Australian Wagyu, berarti awalnya pun dari Jepang. Sebenarnya dari Jepang, tapi Dibreed dikawininnya di dikawin Australia. sama- Di Australia, bener. Iya, tapi kalau lu mau bilang lebih premium mana yang dari Jepang di breednya? Ya. Oke. Jadi misalnya nih Aslinya gitu. dari Jepang dibawa nih ke Australia, dikawinin sama Wagyu misalnya di lokalnya Jepang. Iya. Lokalnya Australia. Bisa sama Angus, bisa sama apa gitu Iya. kan. Kawinin, hasilnya anaknya. Anaknya berarti punya istilahnya darah Wagyu 50%. Yes. Itu yang kita sebut F1. F1 itu 50%. 50%. Oke. Nah, baru anaknya itu yang 50% dikawinin lagi sama yang full blood Wagyu. Ya, sama yang Jepang pure, lagi, pure Wagyu, full blood lagi. blood Wagyu. Dikawinin lagi. Iya. Hasilnya F2. Itu 3/4-nya Wagyu. ya jadi kayak 75% lah. Iya. Kurang Jadi lebih. dia Wagyunya tuh 75%, 25%-nya ini Masih ada darah lokal lah. darah lokalnya atau Ya. sapi apapun lah ya. Ya, apapun itu. Iya. Nah, Angus apa terus gitu. yang 75% dikawinin lagi Iya. sama yang Wagyu asli dari Jepang. Iya. Hasilnya 87,5% kurang lebih. Iya. F3 sebutannya. Oke. Tapi untuk pengkategorian ini F1 sampai F3 kita sebutannya crossbred. Oke. Jadi perkawinan silang crossbred. F1 sampai F3 itu dibilangnya crossbred. Jadi apa? Ada crossbred F1, crossbred F2. Ada yang di Aussie ketika dia udah label box dan segala macam, dia sebutannya dia tulisannya gini, range. Dia nggak bisa tentuin ini F1, F2, F3. Kebanyakan karena dia harus nge-packing banyak banget. Setiap sapi kalau ditentuin kayak gitu, wah dia repot sih. Iya. Jadi dia tinggal tulis, oh ini tuh dia tulisnya F1 strip F3. Berarti F1 sampai F3 range. Range. Berarti ya crossbred lah. Nah, kita tanya Nggak crossbred. pure 100% Wagyu. Yes. Bukan berarti nggak enak, bukan. Ya, tapi rata-rata yang udah dipakai itu udah enak banget Oh sebenarnya. iya pasti. Black Angus-nya enak banget, man. Betul. Every beef, setiap jenis sapi tuh punya karakter yang berbeda. Bener. Tergantung lu masaknya. Tergantung kita tahu nih apa sebenarnya. Iya, dan untuk apa diperuntukkan? Lu bikin lu tenderloin Wagyu full blood A5, lu bikin rendang ya lodoh lah nggak bisa. hancur kan Hancur nggak bisa. Itu tergantung mau masak apa. Betul, setuju. Dan itu crossbred ya. Ya. Oke, kalau purebred itu 90%-an berarti. Kurang lebih 93% ya. Jadi yang tadi udah 87,5% dikawinin sama full blood lagi. Yes, dapatnya purebred. Purebred. Itu udah mendekati tuh. Oke, Dia mendekati. udah mendekati. Nah, yang terakhir adalah yang full blood kawin sama yang full blood. Iya. Nah, jadilah hasilnya yang tetap full blood. Yang istilahnya kita nggak bisa ngomong tuh 100% sama, tapi technically mereka bilangnya 99,9%. Oke. Ini untuk Full blood Wagyu. Iya, gila banyak banget ya tipenya. Sebenarnya banyak banget. Bro. Jadi tergantung kita pesannya apa, dan di Aussie kan banyak banget brand. Iya. Ya kan, salah satunya kalau full blood itu adalah yang kita tahu tadi yang lu cobain nih. Iya. Mana ya? Yang rib eye sama yang roast beef ini dari Stone Age. Oke. Stone Age itu kan farmnya kan? Stone Age itu is a brand. It's a brand. Is a brand. Oke. Jadi brandnya Stone Age dia memang dia punya farmnya itu yang khusus untuk memelihara full blood. Oke, jadi Stone Age ini emang Jadi semua ya, breednya tuh full blood. full blood semua. Ya, jadi mereka tuh harus kurang lebih ada 400 sampai 500 hari feeding days-nya baru bisa dipotong. Jadi mereka udah punya chain-nya tuh dan ketika gua pelajari di sana Stone Age ini lumayan
bagus ya, karena dia end to endnya Oh lu ke sana? ke sana. Jadi Dari ke farmnya gitu-gitu? jadi end to endnya tuh dia bener-bener perhatiin. Oke. Jadi dia dari breednya sampai dipotongnya dia, Coba ceritain bro, di sana lu lihat Perhatiin apa banget. aja bro? wah jadi Farmnya tuh kayak apa sih? Coba paint us a picture. Farm Wagyu. Farm Wagyu gede banget. Jadi sebenarnya tuh kayak wild range gitu, Oke. gede banget. Jadi dilepas? Ada yang dilepas, Hmm. dilepas. Jadi kan mereka sebelum kasih feedingnya ini kan banyak. Balik lagi kalau kita ngomong makanan US rata-rata feedingnya pakai corn. Corn fat. Maka sebetulnya corn fat. Iya. Ada yang grass fat juga kalau Iya. di US. Kemudian di Aussie itu rata-rata grass fat. Kemudian ada finishing with grain. Grain. Rata-rata Rata-rata tuh kalau Grain fat. Aussie grass fat, Grass abis atau finish. Nah kalau dibilang finish with grain, itu di tahap mana masuknya? Jadi misalnya Wagyu, let's say dia 100 day awal-awal itu grass fat dulu. Iya. Atau 2 bulan, misalnya 60 days atau 90 days, ya kan. Nah nanti finishingnya biar dia bisa jadi Wagyu atau dia lebih bagus marblingnya dan segala macam, dia finishingnya with grain. Iya, finish tuh Dia dari misalnya day 100 sampai misalnya day 500 atau day 400. oke. Dia makannya tuh grain fat. Oke. Nah makanya dia bisa jadi Wagyu dan harganya lebih mahal karena grainnya lebih mahal Betul. daripada grass. Betul. Jadi makannya lebih berkualitas, lebih mahal gitu. Dan Kalau gua corn fat dan grain fat, gua lebih flavorful fatnya. yes, betul. Gitu. Tapi kalau grass fat, gua berasanya, ini pengalaman gue ya, koreksi kalau salah, lebih berasa daging sapinya, beefnya. Lebih beefy. Yes. Ya. Nah, gue personally, gue tuh nyari beefy-nya itu. Kalau personal. Suka grass fat. Yes. Ah. Biarpun banyak yang bilang oke lebih chewy mungkin gitu ya. Gak juga. Enggak juga. Jadi pertama kita bedainnya adalah bisa dilihat dari warna lemak. Kalau lemaknya rada-rada kekuningan itu pasti harusnya Grain fat atau corn fat? grass. Oh grass Grass. justru. Oke. Kalau warna lemaknya putih itu grain. Nah, corn fat ini kayaknya warnanya nggak terlalu putih banget ya, kelihatannya ya, yang gue perhatiin. Tapi kebalik putih, tapi selama putih ini. juga sih. Nah, grass itu memang dia rada kekuningan. Ya, I prefer grass. Ya, gua setelah makan di Aussie kemarin, jadi kemarin ada dapat kesempatan trip ke Australia, sekaligus ada event Wagyu awarding. Jadi se-Aussie semua farm berlomba-lomba ngirimin sapi Wagyu terbaiknya mereka untuk dilombain. Nah untuk dilombain itu ada kayak setahun sekali gitu. Kemarin kebetulan di Perth, tapi gue kesempatan kemarin ke Sydney dulu, ke New South Wales sama ke Queensland. Jadi masing-masing state ini udah ada yang megang lah, ada yang ngurusin. Jadi ya thanks to all the state yang udah bawa kita ke sana juga untuk belajar gitu loh. Kita ngunjungin farm, kita ketemu sama eksporter, kita ketemu sama abattoir, sama slaughterhouse, rumah potong. Gua ada kasih kesempatan untuk liatin dari yang motong halal seperti apa, sampai itu daging di breakdown, masuk ke dalam box, di label, masuk ke kontainer, masuk ke biasanya di blast chill, Itu di udah blast freezer. automated atau? Automated. Sehari mereka bisa motong 600. Iya, maksudnya udah banyak 600 banget ekor. kan. Jadi masing-masing punya posnya. Seru banget sih. Jadi kebetulan nggak boleh pakai handphone kan di dalam. Iya. Gua nggak boleh foto-foto dan segala macam. Tapi kita lihat dengan kepala mata sendiri gimana cara mereka sortir. Dari yang pertama motong dulu, kemudian nanti dikulitinnya seperti apa, dibagi quarter. Jadi dia pakai kayak lo tau apa sih yang gergaji Iya. kayu gitu yang gede semacam kayak gitu tapi taruh di badan, dia akan potong tuh jadi quarter tuh. Iya. Either jadi half atau jadi quarter. Nah dipotong baru nanti mereka breakdown. Ada yang breakdown ovalnya, ada yang nge-breakdown bagian kaki, shanknya misalnya top round, ada yang nge-breakdown bagian. Kalau itu mah orang dong pasti. Orang. Iya Jadi kan? masing-masing orang tuh punya tanggung jawab nge-breakdown partnya dia. Iya butchernya. Butchernya dia masing-masing udah punya alatnya, dia akan nge-breakdown rib eye. Yang ini akan nge-breakdown tenderloin, yang ini akan nge-breakdown misalnya ram atau apapun. Jadi masing-masing orang punya ininya. Jadi tergantung dia nge-breakdown kan, ini kan seni ya. Karena kita bilang, oh ini lemaknya kenapa tebel banget? Mereka memang punya standarnya, tapi namanya manusia, mereka potong butcher sendiri. Nggak mungkin sama percis. Nggak mungkin sama persis. Dan sapi pun nggak mungkin sama percis. Betul. Jadi Namanya makhluk hidup ya. namanya makhluk hidup. Ini bukan produksi pabrik. Yang kayak kita produksi sesuatu yang kemasan gitu loh. Jadi kadang ada orang yang nggak ngerti ya. Ini kita coba kasih edukasi gitu loh. Kalau potong daging itu
kadang bisa bentuknya ada lebih gede, lebih kecil. Kemudian mungkin kayak dia potongnya, dia trimnya lebih banyak, jadi fatnya ini gitu kan. Nah, tapi kalau Wagyu itu rata-rata ada standarisasinya. Iya. Misalnya fat cap-nya itu atau yield-nya itu nggak boleh lebih dari berapa persen. Nggak boleh lebih tebal dari misalnya 2 cm. Contoh kalau di Jepang, dia potong rib eye atau misalnya sirloin ataupun apapun lah. Fatnya itu nggak boleh lebih dari 2 cm. Oke. Fat atasnya ya. Atau nggak boleh lebih dari 1,5 cm atau 2 cm gitu. Kalau lebih? Kalau lebih dia istilahnya itu nggak memenuhi standarnya, nggak Oke. memenuhi kualitasnya. Nggak Jadi boleh. kayak istilahnya gue beli, tapi kok lu fatnya tebel banget ya, gitu loh. Jadi Oke. mereka punya standarnya, punya kualitasnya. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Nah, itu tadi step 1 ya, untuk membedakan crossbred, purebred, dan full blood. Jadi, next time kalau chef-chef nih atau purchasing yang dengar, kalian harus tahu juga, kalian beli barangnya, itu lu tanya secara detail. Karena itu mempengaruhi harga udah pasti. Jadi kenapa ada yang bilang, ini Wagyu kok mahal banget ya, brand ini misalnya. Oh, karena brand ini dia spesialis di purebred. Brand ini spesialis di full blood. Iya. Brand ini spesialis di misalnya crossbred. Misalnya, iya. Nah, crossbred pun kadang ada brand yang istilahnya nge-breakdown lagi. Dia memang dia berani bilang kalau dia misalnya F3. F3, oke. Dia nggak ada F1 Yang 75% minimum Iya. ya. Tapi ada juga yang memang dia kasih range Oke. F1 sampai F3 gitu. Jadi ya ini sebuah edukasi. Gua awalnya juga nggak ngerti apa ini F1, F2, F3, F4 gitu kan. Kok Wagyu aja ribet banget gitu. Betul. Tapi dari situ pelan-pelan kita belajar. Kita waktu beli barang di semua label box itu pasti ada tulisannya. Tapi apakah chef zaman sekarang taruh di menu gak sih? Kalau Wagyu kan udah pasti taruh di menu tuh. Ya, enggak. Enggak ya? Enggak, Tapi taruh kalau di full menu. blood rata-rata taruh sih. Ya, Kalau di full blood premium dimension. steakhouse ya. Yes, dimension. Heeh. Full blood banyak kok yang ini. Karena Wagyu itu is a marketing tool, man. Begitu lu taruh di menu, laku itu. Serius? Namanya ya. Iya. Iya. Gua pernah ngetes. Jadi gua pakai short ribsnya Wagyu. Oh, oke. Buat restoran gue tuh restoran Indo. Oke. We don't have steaks, Yeah. tapi gue pakai short Short rib. rib Wagyu. Gue jadiin rawon, Wah. short rib Wagyu rawon. Jadi rawon itu nggak laku sama sekali, sama sekali nggak laku. Kayak Ray, rawon lo enak tapi nggak ada yang laku nih, gimana ya, take out aja dari menu gitu. Gue bilang oke, tunggu gue eksperimen ya. Gue kasih nama Wagyu short rib rawon, langsung jadi best selling item. Oh, Tidak ada perubahan resep. cuma dagingnya diganti. Dari dulu gue udah pakai, tapi gue nggak mention. Gue pikir buat apa restoran Indo ada Wagyu-Wagyuannya gitu kan. Ya. Ternyata itu sangat efektif. Ya. Kata pengataan Wagyu ini. Makanya mau manapun, mau sampai melting pun Wagyu melting bilangnya gitu Nah, kan. itu kalau short rib yang Wagyunya pakai Wagyu apa? Apa? Nah, gue nggak. Maksudnya kayak grade-nya gitu. Gue belum tahu pada tahu waktu juga ya. itu belum. Gue belum. Yang tadi gue bilang, gue nggak explore sebegitu ya daging. Karena kan sayang kan kadang kalau Wagyu itu, kenapa Wagyu itu orang masaknya simpel-simpel aja, apalagi primary cut. Betul. Primary cut tuh jangan dimasak yang kayak berjam-jam gitu. Kenapa makannya harus medium, medium rare, medium gitu kan? Karena ya memang kualitasnya udah bagus. Tapi I can guarantee you gue nggak pakai full blood lah. Maksudnya nggak masuk harganya. iya. Dari Nggak harga masuk biasa harganya. kelihatan sih. Iya. Dari harga tuh bisa kelihatan. Kan namanya Wagyu kan sekarang juga ada Indonesian Wagyu, right? Bener. Ada. Betul. Nah tapi itu kita nggak tahu full blood kah atau F1, F2, F3. Harusnya kan pasti mix. Ya mix ya. Ya harusnya pasti mix. Gak mungkin full blood sih. Full blood bisa dibilang sekarang cuma ada di Aussie sih. Oke. Selain di Jepang ya. Selain di Jepang yang benar-benar itu ya udah memang aslinya yang Wagyunya dari Jepang. Nah gitu. lu tuh spesialis Wagyu emang ya? Panasagraha ini. Sebenarnya enggak juga. Apa karena by demand aja lagi Sebenarnya by sekarang? demand ya, tapi kita juga kadang kita jualan juga kok yang biasa, yang istilahnya cuma grain fat, Ya, Angus atau- Angus sangat laku karena kan itu pilihan buat di menu juga kan Iya. untuk restoran, nggak bisa yang terlalu mahal banget. Betul. Ada pilihan yang biasa Angus untuk dimasak apa gitu. Gua Ada yang grain found fat. out, ini personal preference nya. Gue found out kalau gue makan full blood Wagyu steak itu gue over fatty. Oke. Kalau gue jarang banget pesen kayak Wagyu itu, gue Angus apa, karena gue nyari beef flavornya itu Yeah, juga sama.
kadang kalau yang terlalu fatty nih, kayak gue tiga suap udah kenyang, nggak bisa makan banyak. Bener. Karena fatty-nya kan Bikin berasanya kenyang. enek kan, bikin Betul. kenyang kan, gitu. Betul. Oke. Itu tadi ya guys ya, crossbred, purebred, full blood. Nah, terus kalian kalau di menu pasti sering lihat A5. Bener, itu dari Jepang berarti. Iya, Penamaan dari di Jepang. Nah, kita masuk di sini sama MB. MB ya, marbling, sebutannya marbling kan. Oke, MB. Itu jadi itu tuh dari negara mana MB? Oke. Kalau kita breakdown sedikit, kalau misalnya MB itu marbling biasa penyebutan untuk di Aussie. Oke, Australia. nih udah disiapin juga sama Wilson. Ini beef grading guide ya, beef grading guide. Yes. Ada tabelnya juga. Ada US, Australia, Jepang. Ya. US ntar dulu bro, karena Oke. dagingnya juga lagi nggak available kan Yes. untuk sementara ini. Nanti kita podcast lagi kalau udah available. Jadi Australia sama Jepang nih. MB itu berarti udah pasti dari Australia. Bisa dibilang iya. Oke. Bisa dibilang ya, karena penamaan di marbling score kan sebutannya. Ini ada dari 0 sampai 9. 100 sampai 200 tuh 0. Itu kalau tadi 100 sampai 900 itu tuh MBS-nya. Sebenarnya itu lebih ke detailnya lah. Tapi Oke. biasanya yang tertera di label atau yang kita tahu itu adalah biasa disebutannya kalau lebih detailnya tuh namanya MSA. MS itu Marbling Score Australia. Oke. Jadi biasa disingkat MB itu marbling aja. Oke. Ini marbling berapa nih? Oke, semakin tinggi Semakin tinggi, semakin banyak lemak. semakin banyak marble-nya. Semakin banyak marble-nya. Kalau yang kayak MB 9. 9 atau 9 plus. Nah, itu jadi udah putih itu dia. hampir. Tapi memang ada juga yang istilahnya grading ini balik lagi seni ya. Karena yang nge-grading ini juga orang, manusia. Iya. Sebenarnya yang nge-grading ini cuma manusia. Dia juga punya alat untuk yang dia grading. Dan sebenarnya ada alat yang bisa di-scan. Kalau di Jepang mereka ada alat scan-nya. Udah ada teknologinya. Dia nge-scan bagian rib eye-nya. Udah kelihatan nih nanti marbling berapa. Nah, itu kalau di Jepang itu bukan MB tapi A. Sebutannya A. A1, Jadi, A2, A3, A4, A5. betul. Jadi mereka sebutannya ada A. Nah, A1 sampai A5. Kebanyakan kalau A5 itu rata-rata pasti diekspor sama mereka. Karena orang Jepang yang kita tahu ya, kebanyakan mereka nggak begitu konsumsi A5 juga. Karena too fatty menurut mereka juga. Iya, biarpun daging biasa kan orang Jepang konsumsinya bukan steak ya, tapi di slice. Ya di slice. Tipis gitu. Nah, kalau A5 di slice ya langsung hilang kan. Istilahnya bukan hilang kayak. Jadi Makanya fat. slice-nya cuma bentar doang gitu loh. Makanya kayak orang melt in your mouth. Yeah. I don't want my food to be melt in my mouth. I want to bite it, man. Nah, Gue udah ada- bayar mahal. Ada yang masih cari yang masih bisa ngelawan dagingnya. Betul. Ada yang langsung melted. Kalau lu gimana preference-nya? Gua dulu pasti awal-awal belajar, wah enak ya makan yang melted itu enak. Tapi setelah beberapa waktu, Ngedalemin? udah gue selalu makan yang secondary cut. Iya, Selalu lebih makan yang interesting. istilahnya yang tender, yang tender yang istilahnya masih ada lawannya. Kayak makan daging jadi. Iya, betul. Kalau Beneran melt daging. Kalau melt semua, ya gak ada effortnya. Terus kayak gak berasa dagingnya seperti apa. Tapi depends on the thick of the beef juga ya, yang dipotong tuh Iya, segimana. setebal apa. Jangan makan rata-rata kalau kita lihat di kayak teppanyaki gitu, kan dia masaknya misalnya yang pakai rib eye atau sirloin, tapi dipotong kotak-kotak kecil. Iya. Kita bite. Nah itu masih istilahnya melted, Masih tapi ada lawannya. lawannya sedikit. Ya, itu enjoy itu. Itu enjoy. Nah tapi makannya dikit-dikit. Kalau kita makan steak kan biasanya satu Iya. orang 300 gram, 250. Gue dulu pernah makan omakase. Ya chefnya nih wants to be generous lah. Tapi kayak tenderloin MB9 plus. Wah gila gue bilang. Gue gak habis. Tapi kayak sayang banget ya. Sayang. Gila. Gue Jadi- bro lu masa lu sajin. Iya. Wah gitu. Sayang gitu. Tenderloin tuh cutnya sih jangan lihat dari marblingnya ya. Kalau tenderloin tuh kalau memang dia benar-benar grade bagus, mau gak ada marbling pun pasti enak banget. Iya. Karena agak susah ngeliatin marbling yang di tenderloin. Iya betul. Sekali lagi guys ya, kalau MB itu kemungkinan besar Aussie meat, Ya. Australia. Kalau A1, A2, A3, A4, A5 itu dari Jepang. Betul. Yes. Gue the best beef yang gue pernah makan, Will. Itu gue lagi di Jepang. Gue lagi di Jepang, gue diajak sama guide gue. Karena dia tahu kan gue chef, Iya. dia bilang kayak Ray di dekat sini, kita lagi di kota kecil, di kota namanya Rikuzen Takata.
Terus dia bilang di dekat sini itu ada beberapa farm yang specialize sapi yang udah langka banget di Jepang. Oke. Namanya shorthorn beef, Wah, gue belum dengar. Hida beef. Hida. Iya, tapi Hida shorthorn beef namanya. Oke. Jadi, Hida I know. nah terus ada yang paling old school itu tapi rada jauh 3 jam naik ke atas gunungnya dan di sana tuh salju abadi gitulah. Oke. Nah terus habis itu gue akhirnya ke sana kita 3 jam naik bis ke sana. Farmnya nggak gitu gede tapi dia dijelasin lah Hida shorthorn beef ini itu cuma 1% dari industri sapi, daging sapi di Jepang itu cuma 1%. Dan ini tuh setiap kayak artisanal, Kayak butik lah. iya sebenarnya. butik farm lah ya. Iya, iya. Jadi si sapi ini udah di tag sama chef-chef terkenal Jepang. Oke. Misalnya ada 30 sapi, oh ini satu punya si Wilson, satu udah punya Very si Ray limited ini. kan? Very limited. Oke. Dan dia makannya cuma fermented corn. Oh wow. Ya, jadi corn sama daun-daunnya juga di ferment. Habis itu terus minumnya kayak some type of rice wine Ya. gitu minumnya. Mereka pasti ada minum alkoholnya. Iya. Kenapa? Karena yang gue pelajari di Jepang itu ketika lagi summer, kalau lagi summer lagi panas banget, sapinya itu males makan, Oke. nggak ada nafsu makan. Salah satu caranya mereka adalah mereka kasih Pancing dulu pancing pakai karena alkohol. habis minum lapar. lapar. Yoi. Bener. Jadi mereka. Nah kalau yang itu nggak bisa masuk ke Indonesia karena tidak halal. Oke. Nah jadi yang ini tips juga yang gue tahu dari yang peternak itu yang cerita. Oke, jadi kalau untuk mancing dia gimana? Mereka kasih bukan pineapple juice, Oke. kan gurih. Gurih ya. Pineapple juice mereka campur apa, tapi tidak ada alkohol. Jadi kalau yang Dikasih makan, dikasih minum. Kalau yang gosipnya zaman dulu kan Wagyu itu minumnya wine sama minum bir terus dipijitin Ya, ya. ya kan itu tuh kalau dia udah minum wine berarti dia nggak akan masuk ke Indo karena nggak halal ya Karena pasti atau ada geng nyolong-nyolong gitu Susah karena kan ya. gosipnya itu kan Wagyu nih minumnya wine tapi sebenarnya tuh nggak boleh nggak boleh. karena harus halal kalau masuk Karena ke harus Indo. halal Iya. dan rumah potongnya juga harus halal. Betul. Karena di Jepang banyak rumah potong yang campur. Iya. Potong pagi potong pork, malam potong beef. Iya, iya. Ya kan? Nah itu nggak boleh Itu tuh. nggak boleh. Jadi ada rumah potong yang khusus untuk potong Iya. beef aja atau potong wagyu aja. Kalau kalian mau tahu bahas halal non halal, khususnya soal daging, gue udah podcast tuh sama Ruben. Ntar linknya kita taruh di sini, kalian klik ke sana tuh pembahasannya. Jadi itu sulit tuh, Ya itu nggak bisa masuk. nggak bisa masuk di Indo. Nah jadi memang treatment sapi di Jepang ya lebih Ya. lebih mereka perhatiin lah. Nah. Jadi dan lebih limited kan? Hida beef itu, yang Hida shorthorn beef itu, dia bulunya panjang bro. Oke. Soalnya dia di salju kan, Warnanya apa? coklat muda. Coklat muda. Oke. Nah, dan dia gue sih dibilang kayak itu very rare. Gue really honored dan dia begitu tahu gue chef kayak anjir. Pertama mungkin dia kayaknya apa sih chef Indo tahu apa sih? Dia kasih gue sengkelnya bro. Oke. Sengkel apa sih namanya shin? Sheng. Ada Shin. Iya, ini sheng di slice gitu, cuma dibakar. Anjir, gue bilang gila ini the best beef I've ever tried. Padahal baru shengnya tuh. Baru shengnya. Nah dia denger itu dia happy tuh, jadi lebih open lah. Dia cerita, dia ajak gue touring. Terakhir gue dikasih sirloin tandoori ribeye-nya. Oh anjir. Tuh. It doesn't need anything, just salt. Ya salt. Even nggak pakai salt aja itu pasti udah Iya, gurih. flavor, gurih banget. Lemaknya tuh udah gurih banget. Tapi ya nggak bisa. Nggak bisa banyak. Untuk nyobain lagi pun gua harus ke restorannya, Ya. karena udah di tag tuh sapinya punya chef siapa. Hida gue pernah ditawarin Oke. untuk masuk ke sini. Dan Hida ini emang kualitas tinggi kan ya? Ya, dia bisa dibilang punya treatment atau makanannya lebih khusus. Ya. Jadi di Jepang tuh banyak lah, masing-masing farm punya cara masing-masing Betul. untuk kasih makan, cara ternaknya biar lebih bagus dan lebih baik itu seperti apa. Kita tahu yang paling terkenal mungkin Kobe ya. Kobe. Tapi orang ada tahu juga Hida beef. Nah, Kobe kan nama kota kan? Basically semua nama brand Wagyu di Jepang nama kota. Iya, Even Hida Hida juga nama kota. Hida kota. Ya. Miyazaki Miyazaki juga nama kota. Tokushima, Kagoshima, Iya.
Betul. Basically semua nama kota. Oke. Nah, Kobe itu sebenarnya nggak punya farm. Kobe cuma ya kota sebenarnya. Iya. Dia nggak punya farmnya itu, tapi memang dia pintar untuk brandingnya. Jadi di kota itu dia menghasilkan Kobe beef lah. Iya, ceritanya. Kobe beef. Nah, Ya. berarti kalau Kobe beef adalah sapi yang lahirnya di Kobe, apa digedein di Kobe? Nah, technically harusnya misalnya contoh kita bahas Miyazaki. Iya. Miyazaki beef. Dia harusnya farmnya ada di Miyazaki. Dia lahir dan besar di Miyazaki. Motongnya juga Miyazaki. Potong nanti di Tokushima. Oh, potong. Jadi ada tempat potong yang halal itu kalau di Indonesia dia cuma kalau nggak salah di Tokushima. Ya kan? Nah, jadi motongnya di sana. Tergantung dia motongnya di mana. Biasa nggak ngelihat, tapi dia asal muasal dari mana. Dan sapi Jepang itu ketika kita import per ekor itu ada identification number-nya. identification number. Kita bisa search itu di website, kita bisa lihat tanggal lahir, tanggal dia dipotong, dia hidup di mana aja lengkap. Kayak akte lahir. Akta lahirnya. Kita bisa lihat sapi ini akte lahirnya dia bapaknya siapa. Luar biasa. Mereka tracingnya lumayan bagus, lumayan inilah karena limited juga kan dan dikit kan. Iya. Jadi mereka juga very take care of it. Tapi kalau di Aussie kan produksinya udah gede, udah beda gitu. Jadi, nah di Jepang paling sebulan bisa potong berapa ekor sih? Iya. Ya kan berapa ratus? Satu hari gitu aja misalnya. 600 ekor tadi. Kalau di Aussie satu hari bisa 600, bisa 700, 800 gitu loh. Every day. Jadi luar biasa. Produksinya karena Aussie juga ekspornya kan 80% ke seluruh dunia. Berbeda dengan US. Terakhir pernah dapat data dari kita ikut kayak asosiasi gitu, ada datanya US beef itu 20% diekspor, 80% buat domestik. Iya. Karena orangnya banyak. Karena konsumsi dagingnya Domestiknya banyak. banyak juga, Kalau di steak apa. Australia terbalik. Kira-kira ya 80%-nya diekspor, 20%-nya buat konsumsi untuk negaranya. Kenapa US beef lagi nggak ada di Indo? Oke, menarik. Jadi infonya yang kita dapat sebagai importir, kalau tahun lalu dari Indonesia, biasa kan ada pengecekan rutin ya, Ya. Kementan ataupun badan halal di Iya. Indonesia, BPJPH atau kayak MUI gitu, berkunjung ke Pemotongan, US, kebetulannya. Ya, jadi menemukan ada yang Belum standarnya belum tercapai lah. biasa kan sebenarnya udah masuk. Iya. Berarti kan udah memenuhi standar sebenarnya. Iya. Tapi mereka menemukan ada yang tidak seharusnya lah. Saya juga nggak tahu apa. Gue juga nggak tahu apa gitu loh. Oke, Tapi jadi sementara sampai itu sementara dibenerin di sampai sono. dibenerin nggak ada yang masuk dulu. Oke. Gitu kan ya, untuk menjaga juga lah ya. Kan menjaga halalnya dan Betul, segala macam. betul, gitu. betul. Jadi Dan rumit loh. Halal Rumit. itu lebih ketat dari hygiene. oh ya, Yes. ininya ya. Peraturannya, step prosedurnya by ya? stepnya. Ya, ya. Itu kalau lu udah sertifikasi halal, itu pasti HACCP udah lulus. Oke. Kalau di makanan di kitchen nih gue Ya, ngomongnya. ya, ya. Kan ada kalau standar hygiene kan HACCP yang paling terkenal di Ya, dunia kan. ya, ya. Itu udah lulus. Yang ada 7 atau 8 Yes. step itu ya. Tapi kalau lu halal itu paling susah kalau lu mau yang benar-benar proper ya. Buat restoran. Jadi hygiene tuh sangat dijunjung tinggi di halal tuh. Bukan cuma proses agamanya doang ya, tapi hygiene itu top tier bro. Kalau mau itu. Oke, ini supaya nggak bosan ngomongin teknikal dari tadi, kita bahas dagingnya dulu. Boleh. Oke, ini kan oyster blade Ini tadi oyster blade MB kurang lebih MB 9 lah. MB9. Oh pantas. Ya. Tapi yang MB 56 Itu juga udah oke. juga udah oke sebenarnya. Nah, oyster blade adalah secondary cut yang diambil dari Bisa dia kalau sebutannya itu shoulder cloth. shoulder cloth. Ya. Oke. Nih, Di depan. jadi nah unik lagi nih. Kalau di Jepang, shoulder cloth ini di breakdown jadi 6 bagian. Oke. Ada top blade, ada oyster blade, ada 4 lagi. Berarti apalah ini namanya gitu. Teknik Jepang. Kalau yang Jepang, Iya, yang kalau yang Aussie dia ya udah oyster blade sendiri. Tapi Oke. dia masih di bagian yang kalau nggak salah, Punuknya. iya shoulder. Tapi kayaknya bagian depan ya. Iya. Karena kalau bagian belakang itu namanya chuck roll. Oke. Jadi dari atas itu kalau kita lihat dari atas yang bisa kita lihat ada neck, chuck roll,
Biasa cakrol tuh gede, breakdownnya bisa banyak lagi. Ada chuck eye dan segala macam. Habis itu masuk ke rib eye, sirloin, tenderloin, ram, ram atau ram cap. Baru masuk ke bawah kakinya itu ada top round, ada shank, ada heel. Nah bagian bawah beda lagi. Nanti bagian tengah atau dalam beda lagi gitu. Nah ini oyster blade unik. Oyster blade itu sangat gampang di istilahnya diidentifikasi. Ya. Bentukannya kayak daun gitu. Yes. Dia tengahnya ada kayak Urat daun. kemudian dia ada kayak marblingnya, jadi bentuknya kayak daun. Nah uratnya ini kan tamu-tamu penikmat steak kan paling takut nih kalau udah bayar mahal terus ada uratnya ya kan. Alot nggak bisa dimakan, chewy. Nah uratnya ini tuh garing. Beda sama urat, contohnya urat atasnya ribs tuh. Nah itu alot, harus di braise. Nah tapi kalau ini tuh garing, jadi sensasi makan yang beda, tekstur. Ya. Nah menurut gua ini bener kata lu potensi banget. Sangat potensi. Jadi oyster blade ini MB bisa kita ngomong MB7 atau 8 atau 9 lah ya. Menurut gua ini salah satu yang kedepannya bakal dicari banyak Bisa orang. cari. Nah kalau lu pikanya banyak yang udah mulai kesulitan sekarang dapat pikanya, coba ini aja. Ya. I think kayak kalau preparationnya kayak pikanya masuk banget. Karena kan Simply grill. orang kan pasti kadang di menu apalagi chef pasti kan mau istilahnya upgrade ya. Betul. Dari pikanya udah apa lagi nih. Jadi ini salah satunya oyster blade. Terus ada mungkin ada zabuton. Zabuton tuh kalau nama lainnya di Aussie chuck flaptail. Oke. Nah itu bagian dari di tengah-tengahnya chuck roll tuh. Jadi mungkin satu ekor sapi mungkin dia cuma ada berapa 2-3 kilo. Dia lumayan rare juga tuh di bagian tengah-tengahnya. Dia masuk secondary cut tetap. Oke. Oh tetap secondary. Tapi harganya tergantung marblingnya lagi, tergantung kualitas grade-nya gitu. Tapi kalau lu udah MB9 ini ya, kalau lu kasih saus lagi sayang bro. Sayang sebenarnya. Tergantung MB9-nya cut apa dulu nih. Kalau oyster blade Ini no, oyster blade. sayang. Tapi kalau misalnya shank, oh enggak. Enggak maksud gue ini oyster blade. Kalau oyster blade sayang. Tapi mungkin kalau MB5, 7 lu mau kasih chimichurri gitu masih oke lah akan ngebantu. Tapi kalau udah MB9 kayak sayang kan aja. biasanya kan saus ini terpisah ya. Iya. Kalau chef kan masuknya Betul. kadang ada orang suka yang salt pepper aja. Iya. Kemudian dia kondimennya dipisahin. Kalau udah 9 atau A5 Udah. no need sauce menurut gua. It has its own sauce, the juice and the fat gitu sih. Oyster blade guys. Oke, next. Ini gua cuma grill medium rare doang ya. Gua nggak apa-apain dan nggak Tapi pakai masih saus. kelihatan ya ini uratnya ya. Yoi, tapi enak. It's quite thick tapi bisa digigit. Garing. Coba deh pesan Ada deh. teksturnya. Kontak Wilson, pesan. Tes dulu. Enak. Ya. Nih, ribeye. Ini Ribeye, right? Iya, ribeye. ribeye, betul. Iya, ribeye. Full blood, Full blood Stone Age. Stone Age. Dia memang brand yang ada di Aussie, dapat banyak winning award juga every year. Kualitasnya atau breednya dia full blood. MB? Ini MB89. Enak. Ini MB89. Nah, ini mah ya udah One pasti of enak lah ya, primary ribeye. cut. Gitu. Tapi even, nah ini yang tadi Iya. gua kasih secondary cutnya, tapi yang langsung jauh nih, yang biasa dimasaknya beda. Iya. Ini dimasak sih, tapi gimana? Ini menarik nih. Lo makannya gimana, Rick? Ini ribeye, cube roll, biasa kalau dibilang Aussie. Yes. Ya, ini udah pasti enak lah ya guys. Ya. Ini tidak perlu dijelaskan lah kalau ini. Nah ini tuh nama cutnya roast beef. Roast beef. Iya, gua jujur baru pernah dengar. Potongannya namanya roast beef. Jadi bukan mirip kayak roast, kayak slow roast gitu, Iya. tapi roastnya tuh ROST. Ya, beefnya BIFF tapi. Nah ini tuh di bagian mana sapi bro? Ini bisa dibilang itu bagian pantat sapi. Oke, rump juga berarti. Ram juga sebenarnya, tapi mereka tuh kadang sebutannya rump atau mereka sebutnya roast beef. Oke. Ada dua penamaan nih. Dua Di Aussie penamaan. sendiri ada dua penamaan gitu loh. Nah, ini ada capnya. Sebutnya ram cap. Itulah pikannya tadi. Ya. Nah, di mana-mana ram itu pasti masaknya di slow roast atau di roast lah, apapun Iya, itu di lah. braise di apa? Masakan Braise, lama lah ya. Lama gitu. Tapi ini tadi kita cuma jadi stick, grill medium, Iya. kayak medium ya. Ini medium. Gimana rasanya? It's very nice. Dan beefy. Dan beefy. I love it. Karena dia ram. Bagian ram. Ini Lebih lean. ini MB berapa? Ini MB89. Oke. Ini MB89 dan full blood. Iya.
gitu. Jadi bener-bener apa ya istilahnya cara mereka breeding, Ya. cara mereka feeding Ya. ngaruh banget sama kualitasnya. Cara mereka handling potongnya. Nah terus yang tadi Ray makan, yang roast beef sama yang rib eye ini yang sausage ini fresh atau chill, nggak pernah di frozenin. Jadi kita terbangin pakai pesawat airflown dari Australia. Yang tadi lu makan nih, Iya. ini potongnya tanggal 15 nih. Motong di Aussie-nya itu tanggal 15 Juni. Juni. Iya, berarti baru ya seminggu lebih dikit lah. 16-nya di packing, terus di blast chiller. Kemudian, jadi waktu dipotong ini kan sapinya kurang lebih suhunya belasan ya. Kan dia masuk ke ruangan potong. Ya. Suhunya belasan nih. Karena kan sapi ini kan pasti pas mati kan panas dong. Iya. Kan Betul. namanya ada darah, iya. binatang, makhluk hidup itu panas. Pelan-pelan dia diginin. Kemudian ketika dia dipotong itu masih anget. Masih yang kayak belasan. Oke. Jadi dia harus di blast chill cepet-cepet Blast chill. supaya bakterinya nggak numbuh. Nah harus di blast chill kurang lebih 0 to 2 degree. Jadi harus cepet. Jadi cuma dalam waktu berapa jam aja dia udah harus langsung mencapai suhu segitu. Itu yang waktu gue lihat di bacornya tuh, ya itu yang dijelasin sama mereka teknologinya lah. Nah di blast chill supaya dia tetap fresh. Nah habis itu ditaruh di chiller. Udah besokannya mereka simpan dulu di storage, mereka urus dulu packingannya segala macam, beres. Tanggal 22 terbang dari Aussie. Oh, airflown. Airflown karena ini harus chill. Iya. Terbang dari Aussie tanggal 22, 23 pagi jam 7 nyampe. Kita pick up di bandara jam 11, ngurusin karantinanya, pengecekannya dan segala macam. Kemarin persis tanggal 23 itu kita ambil. Ini lu langsung coba nih. Iya. Jadi benar-benar Jadi masih fresh banget. Fresh banget. Dan Baru cuma semingguan. Nggak pernah lihat ketemu freezer gitu. Nggak pernah dibekuin dia. Iya. Jadi rasa dagingnya lebih ada, rasa fatnya lebih ada, lebih tender tadi lu bilang Lebih ya. tender juga gitu. Meskipun yang frozen itu juga tetap bagus karena frozen itu ada tekniknya. Dia di blast freezer. Blast freezer. Ada teknik. Iya, bukan berarti barang jelek ya kalau frozen ya. Tergantung teknik membekukan Ya. dan teknik thawingnya. Jadi ibaratnya kayak paling gampang sama ikan lah guys. Kita ikan, gue pernah nyobain ikan yang udah blast freezer, bahkan abis dari blast freezer gue masukin freezer udah 3 minggu dan abis itu dijadiin sushi sama chef Jepang. Enak banget. Tetap masih enak ya. Masih enak banget, fresh, nggak ada bau amis sama sekali. Tapi lu nggak bisa lawan ikan, lu pancing, lu potong, Ya, nggak bisa. bener. Iya. Jadi Ya emang lebih aja, lebih segar. aja, tapi Nah. emang kan kita belajar kayak rantainya supply chain-nya itu ya Betul. harus ada yang frozen juga, nggak Iya. bisa karena chill ini ada shelf life-nya. Betul. Itu kalau boneless cuma bisa up to 60 days. Lu harus langsung dibekuin, harus di blast freezer. Ya. Jadi lu boleh simpan di chiller 0 sampai 2 derajat itu up to 60 days. Tapi juga lu harus lihat. Harus berkala dilihat di cold storage-nya apakah dia sudah ngeluarin istilahnya myoglobinnya udah mulai keluar belum? Oke. Darahnya udah mulai keluar belum? Oke. Yang merah-merah itu. Kalau udah takutnya kan kebanjiran kan, udah merah banget tuh jadinya udah nggak bagus gitu loh. Nah, dari situlah biasa kita lihat. Nah, kalau memang udah keluar cepat kita harus langsung bekuin. Teknik ini 45 to 60 days. Boneless beef. Kalau bone in harus lebih cepat. Ada yang ini juga bisa sampai 90 hari kok. Tergantung kita belajar, kita nanya juga ke eksporternya, ke farmnya. Daging lu nih kualitasnya kalau gua chill, vacuum packnya ini bisa gua tahan sampai berapa lama ya? Iya. Dia kasih tahu, oh kadang bisa 90 days. Nah kalau bone in lebih cepat karena ada tulangnya. Proses istilahnya agingnya itu lebih cepat. Iya. Kalau dry age? Nah kalau Rata-rata bone in, rata-rata. bone in dan harus sebenarnya yang chill. Dari yang chill, dari yang belum pernah di frozen, Oke. kualitasnya akan lebih bagus. Kualitasnya kan lebih bagus. Gitu. Padahal kan daging dry age kan dibusukin kan. Makanya kenapa kita kalau beli daging yang chill nih, kita taruh di kulkas sebenarnya bisa berminggu-minggu kalau di vacuum pack dengan baik, tidak terkontaminasi dengan udara luar, tidak dibuka tutup. Ada gak supplier bandel misalnya ya?
yang udah dari frozen, terus ditowing, terus dijual sebagai chill. Mungkin ada. Cara bedainnya gimana Bisa kalau bedain. user? Nah itu Bisa yang kita bedain. bahas. Edukasi cara bedainnya bagaimana? Jadi memang kita bisa lihat dari darahnya. Bukan darah sih, sebutannya apa ya? Ini tuh Jus-nya, cairannya. Iya, Proteinnya atau Iya. kayak sebenarnya myoglobinnya sebutannya. Myoglobinnya itu ini tuh ketika dia dijadiin chill, dia pasti akan keluar sangat banyak. Jadi Pasti udah basah banget Udah tuh di basah itunya. banget. Tapi juga bisa jadi proses handling chillnya kadang juga nggak bener. Nggak benernya di mana? Ketika diantar sama kurir Iya. misalnya, atau nggak di handling di tim gudang atau di kitchennya. Mereka lupa naruh atau suhu under counternya atau suhu upright chillernya itu nggak sesuai standar. Sering buka tutup misalnya. Iya. Misalnya suhunya 8-10. Ya pasti kan darahnya Iya, akan keluar keluar terus. terus. Kena defrost thawing terus kan. Paling bagus kan 0-2. Nah gue tuh karena di Indonesia juga humid. Nah bahkan daging kan kadang kita lihat. Ray pernah lihat ini nggak? Kayak dia dagingnya bisa agak hitam. Iya. Bukan hitam sih. Oksidasi. Rada ungu gelap ya. Agak gelap. Iya. Agak coklat gelap Iya, gitu. Itu sebenarnya masih bagus. Cuma bercampur antara fat dan protein. Tercampur sama oksigen. Iya. Sama that's why they call it oxidations. Nah itu sebenarnya masih bagus, masih bisa dimakan. Even gue di restoran Jepang yang high premium aja, mereka yang yakiniku cut di pinggir-pinggirnya masih ada yang Iya, gelap-gelap gitu, oksigen. tetap masih bisa dimakan kok, oke kok. Nah cara membedakannya yang penting dagingnya tidak bau, tidak berlendir, sama tidak bukan hitam tapi hijau. Iya. Kalau udah sampai hijau itu spoil. Iya, hijau udah Hijau asam. itu spoil, ada bau busuk itu spoil. Nah, pertanyaan lanjutan. Kalau ngomongin, gue kan kenal banyak supplier daging dan importer daging. Kemarin awal tahun tuh sempet rame. Wah, kuota turun, harga bakal naik gitu. Itu Ya. how does it work sih? Dari itunya kuota itu per supplier, per PT berarti. Yes, betul. Per PT importir. Yes. Dan dari mana lu bisa menaikkan kuotanya? Dari mana angka itu ada Oke, jadi kuotanya? pastikan kuota ini kita apply ya. Apply ke pemerintah. Betul. Kita apply, harus ada banyak dokumen-dokumen, standar-standar. Istilahnya harus punya gudang. Iya. Gudangnya harus ada NKV-nya. NKV berarti harus standarisasi. Kayak tadi lah lu bilang Iya. HCCP dan Iya. BPOM dan segala macam. Harus ada NKV-nya, harus ada istilahnya ada banyak dokumen yang harus dipenuhin. Nah, seberapa gede gudangnya, bisa nampung seberapa besar. Nah, itu akan menentukan Itu akan menentukan kuota lu dapat berapa. kuota berapa di Nah, awal. Oke. Nah, setelah setahun pertama kita harus merealisasikan kuota tersebut. Oke. Dalam arti gue dikasih tanggung jawab. Misalnya berapa Misalnya ton? 1000 ton. 1000 ton. Contoh. Contoh. 1000 Itu ton. sedikit apa banyak tuh 1000 ton? Buat lu? Buat gue sih, karena gue perusahaan baru ya udah banyak sih. Oh, udah banyak. Oke. Tapi bahkan let's say 1000 ton. ada yang puluhan ribu lah. Oh, iya. Importnya udah 20 tahun, 30 Iya. tahun. Mereka udah dapat yang mungkin bisa puluhan ribu. Nah, Ton. let's say 1000 ton misalnya. 1000 ton. Oke. 1000 ton ini 100% kita anggap. Nah, di tahun 2023 apakah gua benar-benar menjalankan bisnis impornya dengan baik nggak? Apakah gua benar-benar import nggak 1000 ton ini? Kalau lu nggak impor 1000 ton, ternyata Berarti kan- kalau dijumlahin import lu cuma 800 misalnya. Nah, jadi ada percentage-nya. Minimal harus 60% dari kuota. Oke. Kalau nggak sampai, Kalau nggak nyampe, pemerintah atau turunin kuotanya. bisa turunin, bisa nggak ngasih. Karena kenapa? Oh, Kok bisa lu udah minta, lu kok kasih lu tanggung jawab nih. Gue kasih lu istilahnya ini lu bisa Iya. pakai, tapi lu nggak menggunakannya dengan baik. Misalnya berarti lu bohong dong. Berarti sama seperti alkohol juga begitu, bro. Alkohol juga gitu ya. Produksi alkohol ada kuota. Kalau lu nggak capai bisa diturunin atau bisa dicabut. Ya, jadi kita berusaha untuk mencapai itu. Berarti kan bisnis harus jalan. Jadi Betul. istilahnya kenapa kuota ini dikasih, kan pemerintah harus tahu di Indonesia konsumsi daging 1 tahun itu berapa banyak. Baru dong ada muncul kuotanya. Kurang lebih sekitar 300 ribuan lah total
konsumsi 300.000 ton. 300.000 ton lebih. Total kuota untuk satu negara. Satu negara. Dan itu dipecah Setiap ke tahun. beberapa importir tergantung kapasitasnya. Ya, ke Oke. 80 sekian importir. Oke. Nah, jadi ketika dikasih itu kan istilahnya amanah lah. Iya. Kayak dikasih lu tanggung jawab. Lu harus mengolah atau istilahnya impor ini dengan baik. Lu berealisasikan. Karena apa? Karena kan ini akan hubungannya dengan stok daging di Indonesia juga. Gue kasih lu sekian ribu ton. Indonesia butuhnya misalnya setahun konsumsinya 300.000 Iya. daging menurut Bappenas gitu misalnya. Ya, kita harus penuhin dong. Kita harus penuhin, ya kan? Nah, dari situlah makanya balik lagi ke bisnisnya. Jalan nggak diurusin Kalau dengan lagi baik, COVID kemarin kan restoran juga turun semua. Siapa yang mau makan daging? Iya. Berarti kan realisasinya juga pasti nggak bisa mencapai Sulit. Nah, itulah yang dimonitor. Oke. Jadi sebisa mungkin kita bisa capai 100% bagus, 80% juga bagus. Yang penting nggak boleh dibawa. Seingat gue nggak boleh dibawa 60 ya. Nah, kalau begitu, kalau lu mau nambah kuota, misalnya, lu harus membuktikan selama beberapa tahun, kuota lu nih Lu bertanggung penuh nih, jawab. lu bertanggung jawab atas kuota lu Yes, itu. betul. Nah, let's say kalau perusahaan lu mau nambah kuota, Ya. misalnya dari 1.000 mau ke 2.000 misalnya, kuota itu apakah ditambahkan dari whole kuota satu negara atau berarti ada importir yang berkurang kuotanya? Jujur secara teknis perhitungannya gue kurang tahu. Oke. Karena itu mungkin rahasia dapur dari pemerintah. Jadi yang kita tahu pasti ada yang bertambah, ada yang berkurang. Oke. Tapi populasi kan kita nambah terus. Iya. Jumlah pemakaian beef di Indonesia kan juga pasti bertambah. Nah, itu pasti seiring bertambahnya itu kita Oke, pasti adaptasi di situ adaptasi ya. lah, ada penambahan sekian. Jadi penambahannya juga pasti sesuai dengan kebutuhan. Gak Oke. mungkin yang tiba-tiba nambah banyak. Oh iya, jadi hancur lah. Overstock dong. Iya, overstock. Gitu. Jadi itu yang kita bisa import. Nah, pertanyaan lagi, dari kuota stok itu, Ya. itu apakah ada persentasenya yang dikonsider premium meats atau daging-daging pasar lokal? Apa semua digabungin jadi satu kuota? Semua digabungin. Oke, soalnya kan setahu gue di pasar pun sekarang banyak sapi Australia. Iya, betul. Semua digabungin. Oh. Tergantung lu mau main yang mana. Oh, tergantung importirnya mau main yang Ya, mana aja. lu mau impor yang mana? Lu mau impor yang misalnya, lu mau impor brisket semua juga boleh. Ya, oh terserah lu dah. Ya, misalnya Lu mau contoh. satu cut aja juga boleh. Iya, jadi misalnya lu impor brisket sekian ribu ton, harga sekian. Lu impor wagyu dengan ton yang sama, Ya, mahalnya, mahal. modalnya Iya. pasti akan lebih tinggi. Itu tergantung perusahaan importir mau Yes, main di mau market main di mana. Betul, makanya that's why nggak semua importir bisa main sampai dari yang mahal, murah, dan sebagainya nggak bisa semua. Biasanya ada marketnya sendiri-sendiri. Yes, kita kan saling kerjasama lah. Iya, Istilahnya, oh lagi butuh barang yang cut kayak gini atau brand yang kayak gini, kita bisa beli dari importir yang lain juga gitu. Ya, namanya kolaborasi lah Iya, sekarang. iya. mah. Oh, zaman sekarang harus. Ya, jadi harus. bukan yang kayak, karena market kan butuhnya juga beda-beda ya. Nah, itu yang kita coba untuk kerjasama gitu. Apalagi ya gua pemain baru, ya kita Sungkem lah. ke yang udah Senior. 3 generasi gitu loh. Jadi belajar juga. Kita sangat bersyukur juga bisa dikasih pelajaran juga kayak ketika kita beli barang ke importir, awal kan gue nggak ngerti. Gue beli barang ke importir, ya pasti gue belajar dari dia. Bro, ini cut apa ya? Gitu loh. Ini tuh daging apa ya? Gitu loh. Bisa dimasaknya gimana aja. Kita juga belajar. Habis itu kita selain dari YouTube, selain dari buku, kita belajar juga dari orang-orang yang udah lebih pengalaman. Oke. Nah, kalau kemarin awal tahun ini, kuota turun, berarti ngomongin kuota negara lah ya. Jadi merembet ke semuanya gitu. Kalau kuota negara kayaknya sih nggak turun-turun banget ya. Tapi ada sedikit turun harusnya. Karena mungkin Pemakaian ya. sebelumnya. Mungkin pemakaian sebelumnya kali ya. Mereka melihat dari tahun lalu tuh ininya. Tapi juga memang untuk dibagiin ke marketnya ada turun juga. Ada istilahnya bukan turun, tapi diberikan bertahap. Jadi di awal tahun dikasih dulu sekian, nanti di tengah tahun lu boleh nambah lagi sekian.
gitu. Jadi Oke, ada dikasih bertahap. Jadi tapi ya jadinya kita bingung aja gitu. Tapi kemarin udah dijelasin dikasih bertahap gitu. Ya, lu harus pinter-pinter mainin Ya. stok lu apa nih. Jadi ya berita yang di luar kan karena diturunin berapa persen. Ya, yang kita dapat memang sekian dulu nih. Tapi nanti kita bisa akan additional, bertahap. kita bisa minta. Tapi lo harus buktiin dulu lu manage ini dengan baik dulu. Betul, habisin dulu nih, Ya, jangan minta-minta. efisiensi lah ya jatuhnya. Jangan mungkin. minta nggak dikerjain kan. Iya, betul. Gimana Betul, gitu. betul. Oke, menarik. Nah, ini kan jadi tahu kita si user nih. Ya. Biasa kan buta, tiba-tiba kalau turun harga naik gitu. Nah, apa yang membuat harga tuh bisa naik? Oke. Contoh, gua ngomongin short plate deh. Oke. Zaman gua pakai cut short plate di restoran Indonesia gua dulu. Restoran Indo gua tuh kita buka Namanya apa 3 sih? tahun, namanya Fish, udah tutup. Oke. Pas pandemi tutup, kita nggak kuat nopangnya waktu pandemi. 2020 tutup, kita buka 2017. Oke. Tapi kita pakai short plate Oke. untuk Dari US atau dari Aussie? lupa. Kalau US tahun-tahun mungkin. segitu Mungkin harusnya US. Iya, US mungkin. Itu gue jadiin dish seperti empal gentong apa gitu segala macam. Gue potong kotak-kotak gitu. Wow. Terus bahkan gue side job dulu sempet setahun doang sih side job. Gue jualan beef bacon. Produksi di rumah di oke. sini produksinya gitu. Itu gua beli short plate dengan harga, gua masih ingat banget 85.000 1 kilo. Ya, 85.000 1 kilo. pernah di harga segitu tuh. Iya. Terus habis itu gua perhatiin makin banyak yang pakai short plate gitu kan. Gua pakai short plate itu juga ditawarin sales kan. Oke. Pakai nih bro, nggak terlalu kan gue nyari yang nggak terlalu mahal harganya, secondary cut aja. Gue buat menu ini. Oh ini dikasih. Lama-lama banyak yang pakai short plate, tiba-tiba harganya naik ke 135. Ini sekarang berapa? 185 dapat gak? Short plate enggak lah, enggak nyampe. Nggak nyampe. Nggak nyampe, Berapa? nggak 165? Di atas 150. Oh iya. Di atas 150. Let's say kali 2 dah. Iya. Apa sih yang membuat itu? Apakah harga dolar? Apakah kuota yang tadi kita bahas? Oke. Apakah ini jadi barang laku berarti harganya bisa naik nih dari bisnis supply and demand aja? Ya. Gimana bro? Jadi ada banyak faktor sebenarnya. Enlighten us. Ya, jadi ini belum tentu 100% benar juga, tapi based on our Experience aja. experience ya. Jadi kalau yang kita analisa, satu pasti supply demand. Pasti supply demand. Yang dulu orang nggak tahu short plate ini bisa dimasak macam-macam. Jadinya kan penggunaan short plate di Indonesia kan banyak banget. Iya. Semua rice bowl pakainya short plate atau enggak brisket. Betul. Kalau kita ngomong itu sebenarnya cut yang sama lah. Kita anggap Iya. satu jenis ya. Iya. Karena kan dari segi penamaan aja dari US ataupun dari Aussie gitu. Shabu-shabu, Yes. kemudian grill-grill yang aice-aice, banyak juga yang pakai cut itu. Iya. Nah, karena memang dia kan cut yang paling populer dan paling murah. Dulu. Tapi sekarang dibanding yang lain juga dia juga murah Masih sih. lebih murah. Jadi dari supply and demand pastinya, ya kan, dari supply and demand. Terus sebenarnya gini, daging itu kan produsennya mostly dari US sama Aussie doang. Lu bayangin di US sama Aussie dia harus menopang Satu dunia. produksi satu dunia. Penggunaan paling besar kita bisa bilang top 3 ya. Jepang, Korea, Cina. Ya. Untuk yang daging slice kayak gitu juga. Iya, iya. Gede banget. Iya. Makanya apalagi Cina kita tahu lah ya. Untuk dijadiin Sabu-sabu semua. lah apa Iya. segala macam. Nah, karena pemakaiannya gede banget, kita importir ini sebenarnya compete-nya sama negara lain. Gue mau beli barang sama US. Cina mau beli barang sama US. Semuanya mau sama US mau US. jual ke siapa nih? Iya. Mau jual ke Cina atau ke Indo? Highest bidder akhirnya. Yes, bidding. Kita bidding, kita trading. Tradingnya kita, kalau Indonesianya rupiahnya lagi melemah, berarti mahal banget belinya. Ketika mahal beli, mau gak mau harus beli dong. Iya dong. Kan lo ada demand. Gua ada demand. Semua importer waktu dapat harga segitu, kita kan based on course juga. Jadi trading. Kenapa ada bilang, dia beli dari importer situ lebih murah, beli dari gua lebih mahal. Pas gua kenanya lagi dolarnya tinggi. Jadi ini harus importernya harus pintar-pintar ngebidding sama ngetunggu Timingnya. timing Ya kurs berarti dolarnya. iya. Karena trading. Oh ada efek itu juga. Ada efek ya. itunya. Nah, USB sekarang lagi gak masuk ke Indo. Oke, semua beralih ke Aussie. Naik lah. Aussie kan supply demand-nya pasti lebih kenceng dong. Iya.
semua orang berlomba-lomba beli dari Aussie. Belum lagi kemarin tarif-tarif. Iya. Cina lagi agak selek lah sama US. Mungkin dia nggak beli beef dari US Oh sih. ke Aussie, semua rebutan nih. Gimana nggak mahal? Iya. Semua jadi harga naik. Dan dia produksinya kan kalau dia pabrik tinggal dicetak artificial, Iya. gampang. Enggak dong. Ini makhluk hidup. Betul. Ada proses 100 hari, harus nunggu 400 hari. Nah, kadang kita bisa mikir kayak, kalau nggak salah tahun lalu US sempat bilang dia shortage deh. US beef itu shortage karena Gue baru nggak nyampe. Gue baru sadar, iya ternyata yang nopang tuh 2 negara itu saja. Iya kan? Tapi yang paling sekarang besar. yang paling besar. Kita ngomong yang kualitas ya. Tapi sekarang banyak, ada India juga, Iya, itu Buffalo. iya, itu apa? Itu gimana sih konsep kebo. konsep sapi India itu? Soalnya kan India kan sapi adalah jelmaan dewa, cuy, representasi dewa. Lu nggak masa dia bikin sapi India buat dipotong, tapi ada yang bilang juga enggak, ini kebo. Maksudnya kebo kayak gimana, Bro? Water buffalo yang grey itu. Gue selalu dengar kebo doang ya. Oke. Gue juga kayak gitu mendalami sih. Karena too kompleks. Ini Wagyu aja nggak Iya. kelar-kelar nih. Iya, banyak banget gitu. lu nggak main di India. Iya, kita nggak main di India. Jadi India itu ada segmennya tersendiri. Kemudian ada dari Brazil juga. Iya, Brazil gue dengar Brazil, juga. daging Brazil juga. Jadi masing-masing negara. Aussie beef ini kan dulu nggak banyak yang tahu kan, karena orang taunya kiblatnya US. Iya. Tapi Aussie juga berkembang. Betul. Mereka membuat beef ini tuh semakin berkembang. Jadinya orang jadi tahu. Nah sekarang India sama Brazil juga mereka mengembangkan itu. Tapi ya kualitasnya pasti berbeda. Iya, belum ngejar lah. Kita tergantung kita mau pakai kualitas apa dulu nih. Oke. Jadi semuanya tuh ada tergantung nih chef atau restoran atau F&B-nya nih mau pakai apa. Nah jadi supply and demand karena kita trading. Kemudian kita bidding harga. Iya. Nah balik lagi ini kursnya Indonesia nih gimana nih? Sekarang dolarnya bisa 16.000 lah sekian gitu. Aussie bisa sampai 11 ribuan. Nah Iya. it matters. Itu beda sen aja tuh. Iya, pasti Matters. lalu itu ton. Karena kita belinya kan tontonan, belinya itu kontainer, belinya itu pakai pesawat kan, AV per AV gitu loh. Jadi sen berapa sen aja tuh matters banget. Jadi itu guys, bukan berarti Wilson mau cuan lebih banyak Nah, terus. Kita kalau bisa ya misalnya Tapi make sense banget, yang lu jelasin tuh make sense banget cuy. make sense ya. Make Jadi, sense banget. Kadang, oh Pak kenapa harganya naik Iya ya? kan taunya itu doang gitu. Iya, jadi kayak kita kan susah jelasin juga. Tapi ya thanks to your podcast mungkin bisa mencerahkan Iya. teman-teman di Gua luar berasa sana. enlighten. Oh iya bener, dia harus adu bidding sama negara lain ya. Iya, jadi biddingnya kapanpun Iya. tergantung dolar yang pasti kita Dan bidding kan. political issues seperti kayak tarif ini segala macam ya. Jadi kan China kalau belinya banyak, Iya. China penduduknya lebih banyak dari kita. Betul. Berkali-kali lipat. Iya. Dia harus memprovide daging untuk negaranya dia. Betul. Dia harus beli dari Aussie lebih banyak. Harga berapapun mungkin dibeli sama dia. Kita kalah. Gue kalau beli mau sama kayak harga di Cina, gue jual di Indo, harga tinggi banget. Nah, serba salah kan. Iya. Jadi ya kita harus tunggu timing yang momen yang pas. Bener gak sih kalau gosip yang masuk ke Indo tuh bukan kualitas nomor 1? Gak juga sih. Enggak juga ya? Gak juga. Tergantung kita deal sama siapa. Kita dealing sama siapa. Kita bisa nggak mempercayakan eksporter atau farmnya ini. Nah, mungkin ada yang belinya sama traders. Ada yang sama broker. Ada perusahaan yang di Aussie atau di mana, dia bukan perusahaan Aussie, misalnya dia perusahaan dari Thailand atau dari mana. Dia as a traders company. Iya. Dia beli dari farm, dia beli dari Iya. rumah potong dan segala macam, dia jual ke negara. kayak Bisa juga. tengkulak, ya. Ya kayak broker lah gitu. Ya tapi kita kan harus tahu sourcing ininya dari mana. Kayak misalnya contoh Stone Age. Ini gue deal langsung sama Stone Age ya. Langsung sama Stone Age, langsung sama istilahnya dia punya farmnya, kita tahu nih bibit bobot bebetnya. Iya. Dia ternaknya seperti apa gitu kan. Sampai rumah potongnya seperti apa. Dia packagingnya, beef qualificationsnya, QC-nya seperti apa. Nah kita tahu, kita memang deal sama dia, kita beli sama dia. Jadi istilahnya ya nggak beli kucing dalam karung lah, Iya. Iya. gitu. Ini lagi banyak sih gue lihat khususnya di restoran lifestyle, upscale restoran Jakarta Selatan ya. Ya itu kita sama lu semua nih berarti. Ya jadi kan setelah kita kebetulan kita eksklusif Oke. sama
brandnya Stone Age, kita lagi coba untuk Full Blood ya, kita lagi mempromosikannya juga. Maksudnya ada kualitas ada harga lah. Tapi kan juga nggak semua restoran pakai itu. Iya, tapi lu berarti works close with chef juga ya? Ya benar. Jadi benar sama chef-chef di Jabodetabek, Bali. Ya bisa diapain, ada cut baru yang lu mau post. Jadi kadang ada cut yang gue jujur kadang nggak ngerti juga. Diapain nih enaknya? Kita cuma taunya by the book. Oh ini di roast enak nih. Oh ini di slice, ini harus diapain. Tapi kadang gue lempar aja kayak ke chef mana, chef ini ada produk baru nih. Enaknya diapain nih? Enaknya diapain ya? R&D, lu kasih sampel. Nanti mereka R&D. Jadi sama-sama belajar lah. Yeah. Oh gue dapat ilmu nih dari chefnya. Dia masaknya kayak gini. Oh jadinya gue juga tahu. Oh ini harusnya masaknya kayak gini. Ada yang mungkin dari gue, karena gue udah pernah nyoba. Gue kasih masukan. Ini enaknya dimasak kayak gini. Nah kita juga kasih kayak semacam added value lah. Added value. Buat restoran atau chef yang kayak, oh ini barang habis nih. Namanya makhluk hidup bisa habis nih. Iya. Terus kita jadinya harus ada substitusi kan. Kira-kira grade yang sama, tekstur yang sama, rasa yang sama, kualitas yang sama. Betul. Chef pakai brand ini nih, pakai cut ini, lu coba dulu, masuk nggak, cocok nggak? Tes sampel gitu. Jadi selalu jualan based on label. Penting itu. Label box. Kita jual apa yang istilahnya ya gue mention apa ya gue jual apa gitu. Iya. Istilahnya jadi kayak istilahnya. Tapi nggak semua orang bisa baca labelnya dengan baik. Biasa kita jelasin. Kita kasih edukasi. That's why kita ada buat kayak semacam. Soalnya labelnya kan ada kode-kodenya bro kan. Ya, jadi kayak ada wrappingnya kayak gimana, MB-nya, ada tulisannya dia grain fed, ada tulisannya dia mungkin grass fed. Ada misalnya dia tulisannya F1, F3. Iya, itu yang tadi kita omongin. Ya, ada yang full blood. Nah, itu yang kita edukasi. Nah, pelan-pelan edukasi. Jadi ya, makanya menurut gua gimana supaya market ini bisa istilahnya user ataupun praktisi F&B bisa ngerti, ya harus dari kita-kita yang edukasi terus. Makanya gua tuh nggak takut untuk nge-educate. Istilahnya jadinya, oh ya udah kebongkar nih. Orang jadi ngerti, milih-milih. Ya justru harus kayak gitu dong supaya market ini orang konsumsi apa tuh they know what they eat gitu loh. Yeah. Jadi nggak yang istilahnya dia makan dia beli ini tapi dapatnya ini gitu. Iya, yeah, it's very important knowing where your food come from. So, ini salah satunya gitu kan. Jadi lu tahu ini bahkan breedingnya kayak gimana lu kalau mau cari tahu ya. Jadi kan itu yang menurut gua F&B industri ini bisa berkembang. Semakin banyak orang yang ngerti, jadi nggak komplain. Iya, setuju. Oh, ternyata oyster blade ada uratnya ya. Iya. Please kalau lu order oyster blade jangan komplain. Kok ada urat ya? Nah, gitu loh. Harus dipotong dulu. Iya kan? Nah, ada yang nge-breakdown uratnya, dijadiin flat iron. Iya. Jadi lebih tipis, uratnya hilang. Ya, gue kurang suka flat iron. Nah, jadi tapi ada yang utuh aja kayak gini, makannya enak. Jadi kadang kita nggak bisa menyalahkan. Oh, ada urat. Oh, ada silver skin. Ya. Oh, ada apa lagi ya? Kayak misalnya connecting tissue-nya. Nah, ya lu ordernya apa? Nah, jangan kalau ordernya ini ya lu harus tahu barang yang lu order itu apa. Kita berusaha untuk jelasin. Justru we made a lot of content, we made a lot of design yang gambarnya grafik dan segala macam. Di mana? IG lu di mana? Oh enggak, misalnya kita buatnya we share it internally ke chef sama ke purchasing sih biasanya. Lu harus bikin di IG, bro. IG-nya Tanaka Graha ada, tapi ya udah seimportir gimana gitu. Cuma menurut gua sekarang banyak lah content creator yang istilahnya banyak yang jelasin dagingnya, banyak jelasin tentang daging itu seperti apa gitu-gitu. Kayak misalnya untuk daging yang kita tahu Dims. Ya, Dims. Besok mau kemana? He's a good content creator. Oh iya. Ya kan, jadi dia juga menjelaskan tentang daging. Orang juga lebih aware makan wagyu seperti apa, makan ini itu seperti apa gitu. Tapi kan butuh yang lebih detail sebenarnya. Yes, exactly. Nah, kita coba edukasi itu, tapi ya kita edukasinya ke istilahnya bukan edukasi ya, kayak ngasih knowledge lah, sharing knowledge ke purchasing, ke chef, penting sekali ke itu, chef owner. Kadang you need to know what you buy sih. Yes. Oke, bro.
thank you. Ini udah mau 1,5 jam. Kita masuk ke Q&A dulu nih. Ada beberapa pertanyaan. Thank you very much guys for the questions. Yang paling menarik seperti biasa kita tanyakan ke guest kita. Dari Brandon Salim. Ceritain dong first love sama daging. First love sama daging. Karena memang suka F&B sih, suka kuliner sih. Jadi sering explore, sering R&D. Most memorable bite dah kalau gitu. Gue tuh lagi menurut gue yang underrated ya. Gue lagi suka flank. Flank, wah itu jarang banget tuh di Jakarta tuh. Flank sama apalagi ya kalau bisa dibilang flank. Jadi flank itu apalagi flank yang A5 ya. Jangan berekspektasi dia akan melted banget. Tapi flavornya luar biasa. Jadi karena A5 flank tuh rada fibrous kan, ada garis seratnya. Iya, itu. Serat itulah yang istilahnya buat dia nggak terlalu melted. Ketika kita makan masih ada seratnya, tapi juga lembut banget. Gimana ya ngomongnya? Di mulut tuh beda banget. Dijadiin steak atau? Dijadiin steak. Oke, flank A5 steak. Iya, itu gue lagi suka banget. Gue pertama kali coba flank itu kan biasa orang di slice, dipotong kayak yakiniku cut lah. 4 mili, 5 mili gitu kan. Gue iseng, gue potong gede, tebelnya segini, gue pakai hibachi di grill, luarnya dapat crust, dalamnya masih medium gitu. Pas makan tekstur crustnya dapat, tekstur serat dagingnya dapat. Pas dimakan flavorful banget. Flank terus kayak skirt ya. Inside skirt itu juga enak. Mau cut apapun tapi very beefy. Beefy, iya. Kalau ada classical French dish, steak Diane namanya. Itu skirt di meat mallet dulu dikit, di-sear, sausnya pakai mushroom, Worcester sauce and mustard. Emang need a strong flavor sauce lah buat untuk nutupin beefy-nya kalau nggak terlalu suka beefy. Ya itu juga steak Diane kalau itu. Jadi bisa dibilang kecintaannya ya itu bisa nyoba-nyoba daging dari yang primary cut sampai secondary cut. Ada gak yang itu? Yang lu masih penasaran sapi yang pengen lu coba? Jenis sapinya? Iya apapun. Apapun ya. Spain. Oh yang apa? Suleton, Rubia Gallaga itu. Rubia Gallaga. Itu kan sapi tua. Old cow. Iya. Strong beefy banget. Gue belum pernah coba. Tapi kuning banget. Nah itu gue lagi ya mudah-mudahan kalau ada kesempatan bisa langsung nyoba sih. Itu kontak Chef Andrea Perez tuh. Betul. Kalau misalnya dia lagi masukin tuh. Iya. Kemarin tuh dia baru gue lihat dia upload. Dia lagi potong tuh satu short line gede banget. Rubia Gallaga tuh. Rubia Gallaga. Itu lagi penasaran tuh. Gue inget gue pernah lagi touring ke Prancis. Bawa keluarga sama teman-teman bonyok, tapi gue bawa teman-teman bonyoknya, bonyok gue sama teman-temannya lah ke steakhouse yang spesialis sapi tua bro. Oke, di mana? Di French? Di French. Oke. Di desa gitulah. Alot semua. Habis itu minta well done lagi ya, anjir. Tapi flavornya gimana? Kalau gue sih suka banget. Suka ya? Iya, karena tapi masih alot ya karena di Europe tuh banyak yang nunggu tua baru dipotong. Oh, kenapa ya? Iya emang budayanya ya. Kayak steak Fiorentina, bistecca Fiorentina. Itu sapinya nggak bisa sapi. Kalau lu mau bener-bener dibilang bistecca Fiorentina, itu sapi tua bro. Dan dimasaknya hampir mentah. Iya. Iya. Lebih rare daripada rare. Kita bilangnya blue ya. Dia warna dagingnya masih gelap. Iya, itu kalau lukunya ya alot banget gitu. Tapi ya itu emang sensasi emang dimakan budaya seperti itu. Ini kalau di sini sih udah oh buset, dilempar ke dapur. Dari Michael Ruben, cuts daging yang paling diminati dan dipakai di Indonesia berdasarkan data distribusi. Itu apa paling favorit? Wow. Let me guess. Boleh. Strip loin. Jumlah ya? Iya. Kita langsung jumlah. Bukan. Ribeye? No. Apa? Short plate. Oh, oke. Short plate. Itu dia. Kalau berdasarkan data distribusi. Iya, data distribusi. Karena itu yang very cheap. Iya, very versatile juga. Lo mau semua apa orang bisa konsumsi. Iya. Even yang orang makan di rumah aja, shabu-shabu, dia pasti ada short plate atau shabu-shabu. Iya, ada lagi short plate atau brisket gitu misalnya. Terus, you mention
any kind of rice bowl Iya. di luar sana, siapa yang nggak pakai itu? Betul. Big brand sampai yang kayak UMKM dan segala semua pasti pakai. Iya. Short plate and brisket. Smoke house. Yes, ini Michael Ruben dia punya smokehouse. Nah, dia pasti pakainya brisket. pakai dia. Jadi kalau bisa in terms of numbers distribution atau jumlah pemakaian paling besar, kayaknya ya kalau harusnya ya Short plate. short bread or brisket. Oke. Pertanyaan terakhir dari chips.boys. Gimana sih caranya restoran bisa memposisikan menu berbahan secondary cut sebagai signature dish tanpa harus mengedukasi ulang pelanggan? Edukasi sih harus selalu sih bro. Secondary cut ini baru beberapa yang terkenal. Ikannya, iya kan? Apalagi Ada secondary orang cut? sebenarnya zabuton. Zabuton. Short plate juga secondary cut kan? Ya, Iya. sebenarnya juga secondary cut. Tapi ya emang harus edukasi. Emang harus edukasi karena kita budaya butcher dan beefnya itu beda. Total. Contoh paling mungkin orang akan lebih ngeh kalau short rib, Ya, boneless sama bone in. ya. Semua restoran Korea pasti pakai itu. Karubi. Karubi, galbi. Nah, itu kan secondary kan sebenarnya. Iya, betul. Tapi it's very nice karena memang cara masaknya, budaya di Korea makannya itu pakai kebanyakan pakai karubi atau galbi kan, Iya. boneless atau bone in. Betul. Jadi ya itu harusnya nggak perlu diedukasi lagi, orang udah tahu gitu. Cuma memang cut seperti mungkin knuckle, top round, Iya. Eye of round. Eye round. Iya. Gandik. ya iron gandik betul. Kemudian ada chuck roll, Iya. ada kayak tadi oyster blade, belum ada namanya tri-tip. Tri-tip is one of the good cut. Iya, gue pernah tuh. It's Tri-tip very itu nice tuh. very nice, bisa jadiin stick, bisa jadi kayak mini stick gitu. Iya. Bentuknya kecil segitiga gitu, very good. Nah, ya tapi emang perlu edukasi. Pertanyaan terakhir dari gua. Mungkinkah suatu saat nanti importir seperti lu ngambilnya karkas? Karena udah laku semua cutnya gitu. Loh, yang Stone Age gua beli karkas. Lu beli karkas? Iya. Iya, tapi kan karkasnya di sono kan. Oh iya, karkasnya di sana. Di breakdownnya di sana. Iya, tulangnya dibawa ke sini juga sih. Kalau gua pesen tulangnya, kalau contoh gua pesen tomahawk atau gua pesen Oh, itu enggak, itu kan cut yang bonin. ya. Enggak, gua mau dapet tulang-tulang bone marrow-nya banyak. Kalau gua mau masukin bisa. Tapi kan gini, Ada yang beli gak? Satu ada yang beli ngambil nggak. kuota lu juga. betul. Tapi tulang ya. That's right. Jadi ngabisin kota gua sayang. Iya, benar-benar. Jadi kayak dan logistik cost. Iya. Tulang berat banget. Iya. Jual, Iya betul. Dan makanya gue jual nggak seberapa. makanya gue bilang suatu saat nanti. Kalau Ya. sekarang ya nggak bisa. Susah. Karena gue beli ini kita bisa beli potongan aja. Kita bisa beli karkas yang udah di breakdown sesuai dengan kita mau. Jadi gue beli misalnya gue import 24 head, 20 head atau berapa head. Jadi dikasih semuanya sebenarnya yang gue mau pilih 30-an cut lah gitu. Jepang juga gue belinya karkas per head. Iya. Jepang juga belinya per head karkas juga. Gitu. Iya. Gue tuh a big proponent kayak nose to tail cooking Oke. dalam suatu restoran gitu. Dan khususnya di Perancis sih gue ke-expose banyak banget restoran, bukan restoran mahal ya, even bistro yang belinya tuh seperempat sapi dan di bone in gitu loh. Dan itu Quarter ya. iya, dan cuannya tuh jauh lebih banyak kalau lu beli itu. Karena betul. Karena apa sih ketika lu beli quarter, Iya. harga lebih murah. Dan lu bisa manfaatin sesuai yang tadi kita bahas kan. Bagian ini buat ini, bagian ini buat Tapi ada nggak sih di Indo nose to tail? Gak ada. Nggak ada ya? Kalau yang bisa dilakuin di Indo itu mungkin lem. Sekarang udah ada beberapa yang emang kualitas bagus banget. Gue nyobain di Costa by the way. Dia lagi ada sampel lem bagus banget dan itu emang diternak di sini. Kualitas gila bagus banget lemnya. Bahkan menurut gue bisa dibilang lemnya ini lebih bagus daripada lem yang gue pernah makan sebelumnya di luar negeri even ya. Dan karena seger itu kali ya dari sini juga. Yang kedua babi kan emang di sini dan ya bisa dikonsumsi dan nose to tail kan. Nah kalau sapi kan nggak bisa kecuali lu mau sapi lokal ya. Tapi sapi lokal karena teksturnya itu lebih alot. Nah itu preparationnya nggak banyak. Benar. Yang bisa mainin menunya tuh nggak banyak. Gitu. Kalau lain sama sapi luar negeri kan bisa banyak preparationnya gitu. Sebenarnya tinggal kita
import per karkas. Nggak literally nose to tail semua, Iya, tapi tapi most likely 20 something cut kadang bisa kepake juga. Iya, gitu. Gitu. Ya suatu saat nanti mungkin. Harusnya kalau environmentnya Iya, udah bagus, supporting support, harusnya sih bisa. Harusnya bisa. Thank you Mudah-mudahan. banget bro for your Brian, time. thank you. Ini Udah, very enlightening. ya. Gua akhirnya tahu. Oke, begini ya. Berarti soalnya kan ya namanya chef ya, praktisi dan user kayak anjir nih udah laku dinaikin harganya dulu dulu lu push gue suruh cobain, begitu udah banyak yang pakai harga naik. Ternyata alasannya itu. Karena udah banyak yang pakai supply demand-nya. Bukannya mau kita naikin gitu loh. Betul, Karena betul. stoknya nggak ada. Betul. Gitu. Karena limited Gue stock. beli dari sana juga pasti Dan dinaikin. bidding. Ya dan Yes. bidding kursnya. Nah itu yang mohon teman-teman F&B juga Ya, dimengerti lah. mengerti lah gitu. Iya, kolaborasi. Ya kita kan kalau gue jagain sih kayak misalnya restoran yang udah pakai cut ini panjang, gue selalu jagain Ya. stoknya selalu ada sampai akhir tahun, sampai kapan. Nah kita kalau nggak, oh ini bakalan habis nih, gue udah kasih tahu 2 Ya, bulan. info dulu. Nanti Iya, kasih sampel, jadi cobain siap-siap. lagi gitu-gitu. Oke, guys, itu aja ya podcast kita, podcast perdagingan. Gue sih sangat teredukasi dan dapat pencerahan nih tentang industri daging import. Please contact Wilson. Di mana bro IG lu? Wilson Nugraha. Wilson Nugraha. Bisa diskusi di sana, tanya-tanya, minta sampel, tektokan. Boleh. Ya udah, pakai secondary cut ya, jangan primary cut yang itu aja ya. Oyster blade nih, enak banget sama roast beef. Gue pengen tahu dikomplain apa enggak ya. Kalau gue sih suka nih rasa beefnya, tapi kalau steakhouse market Jakarta nih bapak-bapak dia komplain kan. Balik lagi chefnya kasih tahu nggak? Iya. Kalau ini tuh tipe yang lean misalnya. gitu. Iya, soalnya very lean ya. Very lean. Tapi sama saus sih red wine sauce Mantap ya. super Tapi nice. very tender kan? Iya, and it's Even tender. lean is tender. Iya, tapi empuk loh. Iya. Gitu. Oke, guys, seperti biasa jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram, di TikTok, di Regency Radio. Nanti ya kontak Wilson kalau mau Thank you. pesan daging. And we'll see you next time. Bye bye.